kita di daerah dekat rumah juga sih, daerah Jurang Mangu gitu dia. Sebuah tempat yang kalau mau didatangin ini sedikit membingungkan kan. iya. Tadi parkirnya di arah kampus, Pak. Ke arah kampus di mana tempatnya? Saya ini dia nih. Lihat dari fasad rumahnya udah terlihat. Dan jauh juga ya, tapi kalau orang baru pertama sih pasti agak sedikit bingung sih ya. Kemarin saya aja bingung. Nanti jam Banyakan di Jakarta sih lo. Tangerang juga, Mas. Di Tangerang. Nanti di goa mana saya bingung. Saya googling goa nggak ada. Goa itu sebenarnya go to Allah. Oh. Jadi kalau nyari goa terus pikiran lo seperti goa yang ada di Goa Hero yang akan ketemu. Oh, gitu. Tapi kan goa itu juga apa ya? Tempat menepi sebentar lah. Petilasan. Yes. Kalau zaman dulu kan petilasan. Kita buka dulu, Be. Masih gak diasuh ke ruang tuban. Salam jimet. Jilatin mikrofon. Emang nggak penting. Gimik aja gimik. Tipis-tipis. Sehat Mas Dik doang? Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih Mas Dik doang. Sudah menyempatkan waktunya untuk Gua yang merasa bahagia karena kedatangan saudara-saudara Alhamdulillah. dari negeri antah berantah. Siapa nih orang-orang nggak penting nih datang. Pengen tempat aja nih. Kalau mau ya, terutama gua sih. Kalau di era-era dulu nih pasti tahu nih sosok ini Mas Dik doang nih dengan gayanya yang atau Converse eye catching. Jadi umur berapa? 90-an Mas. dengan masih dengan sepatu Converse-nya selalu Iya, nggak ada lain sepatunya cuma itu. Topi yang tinggi gitu, apalagi kalau nonton setiap hari minggu tayangan bola tuh pasti selalu ada Mas. Planet ini. football ya. Oh, Orang belum pergi tuh kalau belum nonton dulu ya. Kalau gue beda. Apa tuh? Gue kalau dari kantor jam 5 gue puter. Aku rindu ibu. Anjir. Sana Kawan. ada. Ini pada paham nggak ya? Yang pernah hingga. Ini soundtrack gue harus pulang nih. Iya. Dahsyat nih. Mas Dik doang. Tapi kalau nama sebenarnya siapa sih Mas? Ya ngomong-ngomong lu sering baca Quran nggak ya? Oh, belum Mas. Nggak terlalu sering Mas. Soalnya daya inget tuh tajam banget gitu. Akan sedikit lagi Mas ya. Atau justru nggak pernah Ya, nggak mengingat pernah. sesuatu. Ngaku deh Mas. Yang itu sih. Siapa yang kedua aja nggak pernah. Daripada kita berbohong. Sama. Kalau nama asli Mas Dik doang tuh sebenarnya siapa sih? Kok orang taunya Dik doang gitu. Ya, Raden Rizky Mulyawan Kartanegara yang rendah di Kusuma Ori Pancenan Kutu Bokir. Wah, serius tadi. Darah biru gua tadi kepentok biru. Itu Jawa, kesetaraan Jawa apa Cirebon Mas? Sunda. Oh, Sunda. Tapi terus gimana? Dia dari Pasundan lah ya. Jejer tuh kan santang dan lain-lain. Tapi gua nggak terlalu detail tentang itu. Adek gue yang tahu itu. Apa namanya historinya itu ya? Historinya. Tapi kemarin gua habis tapak tilas juga dari Sukabumi, terus ke Garut, ke ya daerah-daerah sana lah, Sunda lah. Ngelihat ada musibah kan, ada tanah bergerak, lalu ada longsor dan lain-lain. Ya gua harus ngelihat menapak tilas juga makam-makam leluhur lah. Oh, oke. Tapi gede Mas Dik doang ini? Jakarta. Gua kecil di TK Halimun, Menteng Atas, Tangkuban Perahu di Kalimalang, Jakarta Selatan. Lalu gue pindah di SD Bendungan Jago, SD Serdang 03 Pagi. SMP-nya hanya berapa meter aja di SMP 79, SMA-nya juga hanya berapa kilo aja, 1 kilo mungkin di SMA 5 Sumur Batu. Kuliahnya juga deket juga di KJ, karena nggak ada yang lain ya. Ada yang lebih dekat lagi, gue pindah lagi. Iya, Cikini. Kali Pasir. Mas Kalpas belakang. Tempatnya bandar tuh Mas belakang. Ada Cimeng gitu. Zaman dulu pasti begitu. Nah, kalau Mas Dik doang sendiri, Ketertarikan dengan seni rupa itu sejak dari kapan, Mas? Nah, gue rasa dari kecil dari SD gue udah ngarang komik, SMP dilanjutin, SMA juga begitu. Cuma ya buat iseng doang, karena emang gue gak suka belajar kan. Daripada bengong kan, ya gue ngarang buat komik di bangku sekolah gitu. Tapi tidak untuk apa-apa. kepuasan sendiri aja gitu berarti. Iya, tokohnya dulu namanya Dul Penyok, palanya penyok gitu kan. Ya. Terus sahabat jadi Abu Keling, udah Abu Keling nih. Udah abu keling.
Itu ibaratnya sama orang tua kan setelah SMA kan berjenjangnya ke perguruan tinggi nih. Sama orang tua maksudnya didukung nggak sih masuk seni rupa itu Nah sebenarnya? ini dia, mungkin bicara bukan soal dukungan ya. SD gue nggak naik kelas ya. SMP rambut gue merah semua. SMA ya sama aja. Iya. Nah begitu di kuliah, orang tua gue mulai capek nyokolain gue kali ya. Ya satu lagi, nanti kamu ngerokok di KJ kan gitu. Gak jelas kan? Orang tua gue kadang nggak jelas juga. Ya udah gue buktiin. Gue begitu tesnya terbaik. Bayarnya cuma 75.000. Karena perlu ranking ya. Iya, begitu gue kuliah, lulus di angkatan itu yang terbaik juga. Jadi gue buktiin itu sejak kuliahnya. Ternyata yang bakat gue di sini rupa. Tepat waktu. Luar biasa. Oh enggak, mundur setahun gue. Karena sayang juga buru-buru di KJ ya. Berarti Mas Ridwan tuh masuk perguruan tinggi atau di KJ itu di tahun 87, 87 ya? angkatan 87 gue. itu angkatan old school misalnya. Wah, ya saat itu gue angkatan siapa? Riri Reza. Reza. Angkatan dia juga gue. Mas Adi bilang, di IKJ kok diperbolehkan segampang itu masuk IKJ itu? Zaman dulu kan stereotip orang tua kan. Kalau masuk seni rupa itu kamu Mau jadi apa kamu? Mau jadi apa di seni rupa? Kalau jujurnya nih di KJ begitu gue daftar di loket, Ah. gue sebenarnya pengen masuk musik, Oke. tapi yang masuk cuma 2 daftar. Nah di seni rupa ada 34 orang. Nah, gue pindah loket karena gue emang rajin ngarang lagu kan. Nah, jadi begitu gue dites sama dosen Pak Mas Gion, lalu ada Pak Arsono, ya. Mana karya kalian? Aku ngasihnya lagu. Oke. Di seni rupa, tapi gue ngasih lagu. Kan? Ini anaknya Tapi kenapa gue dapet A? Ini kan persoalannya. Ternyata mereka tidak melihat sebuah karya, tapi kreatif, terus produktif itu penting. Karena kalau lo jago gambar tapi setahun satu lo mau hidup dari mana gitu kan? Jadi lagu gue di SMA itu udah 500-an lagu. Sehari gue bisa ngarang 3-4 lagu. Orang gak ada kerjaan gue. Justru ketertarikan Mas Ridwan sebenarnya ke arah musik sebenarnya. Musik. Jadi kan kalau orang nanya mana duluan ya emang seimbang deh jalannya bareng. Bayangin gue ngerekam 5 lagu pakai kaset. Gue play kan? Iya. Itu nggak boleh ada pause tuh, jadi bunyi tetak gitu kan. Jadi gue 5 lagu nggak boleh salah. Dan ngerekamnya di WC. Rumah gue tanah, WC gue yang cuma ada keramiknya. Jadi ada dengung kan. Paginya selesai, gue bikin covernya gitu loh. SMA nih. Iya, jadi bareng sebenarnya. Kalau dari bokap sendiri tuh di bidang apa sih Mas bekerjanya? Dia perhotelan. Oh, perhotelan. Cuma gue dapet ilmu dari dia itu soal disiplin men. Iya pasti disiplin perhotelan kan pasti. Karena kita SMA juga sama. Nah, dan dia kerja sama orang Jepang kan. Waduh. Tambah-tambah. Jadi itu. kalau menurut gua orang yang bekerja memilih jalan untuk menjadi pekerja seniman gitu, dia mau nyantai salah besar. Dia harus lebih gila dari karyawan manapun itu. Itu namanya seniman sukses gitu loh. Kalau udah dihadapkan dengan industri kali ya? Enggak juga. Ya, gua rasa memang seniman tuh kan beda dia. Seniman itu kan wakil Tuhan ya. Ini gue senang nih. Sedikit bingung. Coba tolong diurai. Coba tolong Tuhan tuh gimana? Seni kan keindahan. Ya, sepakat ya. Pakai. Dan keindahan itu pada awalnya sudah ada di surga dong. Lalu jatuh, terpercik, menetes ke bumi. Bumi awalnya indah, tapi terkontaminasi karena kehadiran manusia. Makanya Al-Baqarah mengatakan, ya Allah, kata malaikat, kenapa kau harus menciptakan makhluk bernama manusia? Bukankah dia akan merusak isi bumi? Cuma Allah kan singkat kata mengatakan, kau tidak tahu apa yang ku ketahui. Ya kan? Nah, lalu seniman. Man itu dikatakan manusia karena dia memiliki iman dan akhlak serta status sosialnya stabil. Ini penting. Kalau lo punya iman dan akhlak, nggak punya kerjaan, nganggur, perpanjangan ya, ngerampok juga bro. Ya. Jadi dimanapun kau berada, sebagai manusia memiliki iman dan akhlak, harusnya lo membuat keindahan dimanapun berada. Ya. Terus seniman itu siapa? Seniman itu bukan pelukis, Pak. Bukan pemusik. Yang bisa musik disebut pemusik. Yang bisa melukis, yang bisa lukis disebut pelukis. Ya kan? Pahat? Pemahat. Ya. Jadi seniman itu dia walaupun pemahat, tapi tidak bisa bermanfaat bagi umat. Dia bukan seniman, dia pemahat.
Tapi ibu lo buka warteg kecil, terus gue mesen, terus gue nunggu sholat dulu, musolahnya dipisah, tempatnya bersih, terus begitu gue nunggu kearifan lokalnya dijaga, pohonnya memayungi kerindangan dari warteg itu, tanahnya gue lihat dibikin biofori, atau batako, konblok yang ada rumput-rumputnya bisa nongol. Dia seniman juga. Dia adalah orang yang beriman dan berakhlak, membuat keindahan dan bermanfaat bagi orang lain. Masuk kategori seniman. Iya, sekarang makanya di pinggir jalan nih, mohon izin ya, ada orang tua tuh jangan jadi seniman karena dia ngeliat pengamen. Jangan jadi seniman tuh, begitu hidupnya. Tuh, itu padahal pemusik, pengamen. Dan dia juga harus bangga karena ada Iwan Fals pernah dibesarkan di situ. Musisi jalanan. Ya, seperti ada orang pakai silver ya, di silver. Ya kan, kalau di Italia gue pernah lihat dia diem kan begini, begitu dikasih euro dia bergerak kan, terus meluk orang yang mau difoto. Di sini enggak, jalan-jalan tuh waktu itu, bawa kotak gitu kan. Konteksnya berubah. Iya. Silver surfer. Jadi ya kalau menurut gua kita harus lebih detail lah melihat itu. Jangan sampai kita langsung aja bilang itu anak jalanan. Loh, kok anak yang ada di jalan itu bener. Tapi kalau anak jalanan, pertanyaan gua sama lu, Pipit dan Puput, apakah jalanan punya rahim? Tidak. Mungkin nggak melahirkan anak. Tapi secara fisik sih mungkin enggak. Ya iya, makanya disebut anak yang ada di jalan. Kenapa disebut anak jalanan? Berarti kan ibunya jalanan kan. Dibesarkan di jalan. Nggak juga, dia pulang, Pak. Dia pulang juga. Tidurnya doang. Enggak juga, Pak. Ditaruh dari call, diturunin, baru ntar sore dijemput lagi. Nah, kalau Mas dulu lebih ke filsuf ini. Mereka yang berada di jalan bukanlah anak jalanan, tapi mereka anak ibunya yang ditinggalkan di jalan. Karena semua anak yang terlahir pasti dari rahim ibunya. Jalanan tak berahim dan takkan melahirkan anak jalanan, gitu. Tanamkanlah cinta, bukan baca, apalagi matematika, yang tidak diajarkan ibunya ketika mereka ke dunia. Berarti kalau gua ambil dari penggal lagu tadi, jangan belajar ilmu, jangan belajar matematika, men. Iya, beri dia kasih sayang yang tidak diberikan oleh kedua orang tuanya gitu. Beda lah. Tapi kalau lo ada kedua orang tuanya, berikanlah ilmu. Lo mengatur administrasi nanti kan. Dia mungkin dalam bidang-bidang yang lain gitu. Jadi seimbang, balancing. Nah, gue tarik mundur lagi nih, Mas. Kesukaan Mas Doang dengan musik, dunia musik nih gimana ceritanya? Dari kecil apa dari emang? Iya, gue suka ikut lomba ngamen. Awalnya kecilnya memang dari bokap, diperkenalkan dari orang tua atau ada, dari lingkungan? Ibu gue nggak bisa musik, bapak lagi lempeng dia orangnya. Mungkin doyan nyetel musik dari daerah. Kakak gue mengajarkan musik. Kakak gue tuh beben, dia musisi jazz. Kalau suka ada beben jazz tuh dia kakak gue itu. Dia dulu pemain bulu tangkis, udah junior se-Asia. Tapi karena mandek terus dia jadi musisi. Nah, aku diajarin sama dia, chord tuh sama dia, sama kakak gue itu. Sound-sound yang diperkenalkan dari sang kakaknya Mas awal mungkin daerah. Ya cuma chord deng gitu aja. Band-band yang itu di-setel di rumah nggak ada? Gue banyak seneng musik balada, Iwan Fals, Tom Slip, Dul Sumbang, Ebit Kiade, Wanda Chaplin kala itu Tom, ya gitu deh. Cuma kakak gue nasihatin, lu kalau terus mendengar Iwan Fals, lu nggak akan maju. Kenapa Mas? Ya karena kan dia sudah ada, masa lu harus ada seperti dia. Nah mulailah gue kenal sama U2. Sebenarnya yang membuat gue jadi pingin musik itu U2. Jadi U2 itu pernah konseran sama Zuropa kan. Nah, waktu dia main gitar sendiri, Unplugged tuh berdua The Edge. Gue ngerasa asik juga ya kalau kita ngomong kemanusiaan melalui musik gitu. Iya. Di situ gue mulai tergerak pengen jadi penyanyi. Satu hal, gue kan dekat sama produser ya, Musika, HP Record, Blackboard dan lain-lain. Gimana bisa dekat itu awalnya tolong dari kan cover kaset, gue bikin cover kaset. Indra Lesmana pernah gue buat, Anggun pernah gue buat, terus apa lagi ya, banyak banget. Atik Sibi, Kahitna. Yang sesuai dengan mata kuliahnya Mas Dik Doang tadi itu ya. Oke.
Tapi gue lihat temen gue dulu yang lomba ngamen ini, kalau gue mendaftar jadi peserta, dia selalu jadi juara. Dalam hati gue harus jujur sama Allah. Allah, aku kalah bakatku dengan dia. Maka dia dulu gue dorong jadi artis. Tapi ya karena gue pikir rezeki gak ketuker ya. Sekarang aku juga ikut jadi musisi dan pernah mencapai menjadi pemenang ini AMI Award ya. AMI Award. Untuk balada ya. Produser terbaik, balada terbaik. Berarti nggak serta-merta Mas Doang tuh maju di depan layar. Belakangnya mungkin dari awal semi produser tadi itu. Iya. Aku rasa panjang perjalanan itu ya, 10 tahun, aku 10 tahun jadi cover kaset, 10 tahun jadi pemusik gitu, 10 tahun jadi presenter. Jadi aku selalu 10 tahun tuh berpindah profesi gitu. Karena bagi gue ya sayang hidup tuh kalau hanya ditekuni dari satu bidang ya. Selama itu masih keindahan aku rasa cincai lah. Tapi masih ada garis merahnya ya kan, dari semua hal yang ditekuni Mas Doang tadi kan, di bidang art. Dari keindahan. Nah, Mas Doang akhirnya memutuskan untuk masuk di IKJ ngambil grafis ya, Desain grafis. Itu tuh di kala itu tuh gimana sih Mas? Desain grafis Atmosfernya itu gimana sih? seperti apa sih sehingga Mas Doang bisa membuatkan cover-cover Dulu kan komputerisasi kan nggak ada, harus manual. Iya, di IKJ memang gue membuat sejarah juga bagi diri gue sendiri, di mana tidak ada komputer dan saat itu masuk di era itu 87 komputer, ya Photoshop dan lain-lain. Gue justru masuk ke kamar gelap, studio foto. Nah, gue cari pergerakan-pergerakan yang bisa ditangkap oleh komputer. Di situ istimewanya tuh. Jadi ini kalau teman-teman IKJ lihat juga, dulu saya dites sama 7 dosen. 7. Ya, begitu masuk ke ruangan, seingat aku enggak ada yang bertanya apa-apa. Loh, karena apa ya? Yang terjadi, ini bikinnya gimana kan? Daripada malu ntar nggak tahu kan? Jadi bagus gitu. Ya, tapi sebelumnya sih juga udah ditepuk sama Pak FX Arsono. Kamu pasti A. Begitu dulu. Memang ya lu bayangin ya, lu bikin karya pura-pura istilahnya TSD ya, mau pameran di kampusnya. Tiba-tiba karya pura-pura itu Iwan Fals nerima. Nyetak kaset, CD, poster, ya kan? Terus Anggun juga begitu, Indra Lesmana juga begitu, Gong 2000 juga begitu, God bless ya. Terus dipajang waktu ujian. Ya gimana men, orang bilang, ya sudah ini yang benernya begini gitu loh. Kalau orang baru konsep, gue udah kenyataan gitu loh. Perwujudan Iya, udah dipakai. Jadi udah bukan diterima nggak antar di masyarakatnya, enggak, sudah ada pembuktian gitu. Berarti Mas Doang tuh mikirnya tuh udah konsep dulu apa langsung aplikasi aja kalau saat itu? Ya, gue pikirnya penting buat teman-teman aku bertukar kabar ya, bahwa hidup itu memang adalah konsep, ide, dan gagasan yang bisa diaplikasikan. Sementara kalau engkau dalam seni rupa, ya, bidang-bidang lain, memuji teknik, itu seperti orang ibarat berdiri di bayangan yang kosong. Wah, berat nih. Berat tolong dijabarkan. Enggak, lo bisa gambar, lo nggak bisa mahat. Iya. Lo kan bisa panggil Kang Pahat. Iya. Bikinin. Artisan dong. Iya, ngapain lo sombong-sombong bisa jago mahat? Nah, itu tidak terlalu penting. Yang penting konsep ya. gagasan, ide lo gitu. Gue juga pernah ke Nyoman Nyuwarte. Iya. Patungnya lo tau dong. Iya, GPK. Ya gue ke studionya. Ya kan pekerja-pekerjanya yang buat, tapi kan dia buat konsepnya. Direkturnya kan Pak Nyoman itu sebagai direct tadi itu kan. Penting itu, Pak. Ya mahal itunya ya. Iya, konsep, ide, dan gagasannya. Nah Mas, sewaktu Mas Doang di IKJ itu, itu pengalaman apa sih Mas sebagai mahasiswa Mas Doang yang rasa paling seru di saat itu? Wah, gue pendiri Turbo Plus. Apa itu Mas? Turnamen bola plastik. Jadi kalau Vincent Desta suka cerita tentang bola plastik, itu awalnya di generasi aku. Oh, penciptanya nih? Iya, karena kan gue udah gila banget bola ya. Tapi belum jadi presenter bola ya. Belum ya, jauh nih ya. Jadi kalau lo ngeliat gue jadi presenter bola itu karena kegilaan gue pada masa muda gue. Akhirnya kita bikin gawang, kita main di atas itu kan. Lama-lama anak teater ngikutin. Itu harus seni rupa dulu. Oh. Ya, akhirnya kita main campur sama anak jurusan lain nih. sama teater. Ya udah mainnya begini lapangan itu. Sampai Ibu Dolorosa pematungnya, seniman besar juga itu marah-marah. Tapi ya IKJ kan kekurangannya tidak ada sarana olahraga ya. Ya mungkin karena kampus seni kali. Tidak membutuhkan olahraga. Seni itu kan sehat ya.
Jadi kalau lo nggak sehat, apa yang lo bisa perbuat ya? Salah itu konsep begitu. Di sana tuh nggak ada arena olahraga yang mumpuni kala itu. Pada saat itu. Pada saat itu aku nggak tahu. Padahal nasi yang kita makan, yang dimasak oleh ibu, itu akan menjadi energi dalam tubuh kita. Dan energi itu harus bersirkulasi dalam tubuh kita, bisa menjadi fantasi, bisa menjadi kreasi. Kalau nggak dibakar melalui olahraga, ya itu bisa jadi pergaulan bebas dan narkoba, bro. Nah, untungnya gue seimbang tuh dalam hal itu. Pada saat itu Gue luar biasa main bola, setiap hari kita main bola. Nggak di rumah, nggak di kampus. Itu zamannya, gue inget banget 87 tuh di awal. Tadinya belum ada bola. Anak-anak belum banyak lirik. Belum ya, ada bola. Kita kalau ngadu sama Uki itu bercanda-bercanda semua, bawa dukun lah, anak teater. Ukinya udah marah-marah serius gitu, padahal kita cuma bercanda-bercanda doang. Gitu penalti, dukunnya masuk ke lapangan. Protes ke wasit, kita aja, kita dunia acting ya kan, dunia senda gurau aja gitu. Tapi masih doang kok. Kenapa nggak ngeputusin masuk seni peran, Mas? Padahal masih doang kayaknya lebih cocok di seni peran atau teater gitu kan. Ya intinya gini lah, aku menghargai seni peran. Nggak ada masalah dengan teman-temanku yang ada di sana. Selama aku jadi orang yang dikenal, itu 68 skenario teater sinetron ditawarin ke aku. Lebih dari 5, kurang dari 10 skenario film tuh ditawarin. Cuma aku pikir aku nggak kepengen. Nggak pengennya bukan karena gimana. Tapi kalau waktu itu film mati, aku mau main sama Mbak Nin itu dulu. Ada Mbak Nin, ada Mira Lesmana, dari Reza sama Rizal Mantovani. Kul Desak. Itu aku dibayar pun aku pulangin, karena aku sifat senang membantu. Itu kan awalnya tonggak gitu. Makanya luar biasa 4 orang itu. Pokoknya intinya gini. Gua nih orang yang suka sama orang yang nggak suka gitu loh. Misal kayak gini. Dik doang, misalnya Allah ngomong nih ya, misalnya dengan bahasa dik doang, tapi ini tolong dimengerti. Teman-teman artis, siapa yang mau main sinetron pada nunjuk. Kalau nggak nunjuk dik, ya lo kan pada nunjuk, gue bilang gitu. Rame. Udah rame. Lama-lama main film. Siapa mau main film nih? Tapi nggak dibayar ya, karena lagi mati suri. Pada nunjuk, gue nggak nunjuk. Kalau nggak nunjuk, ya ngapain main film, gue pikir. Tundal bolong aja main film, kuntilanak main film, pocong, suster ngesot main film. Perannya Mas itu. Oh itu. Perannya bukan sosoknya. Bukan sosoknya. Tanya lagi terakhir sama Allah. Allah ngomong. Artis-artis siapa yang mau bikin sekolah gratis, nggak dibayar, urus sendiri. Gue lihat kanan kiri nggak ada yang nunjuk, bro. Gue nunjuk. Kata teman gue, kalau nunjuk, ya lu nggak nunjuk. Kenapa lu nunjuk? Itu yang nanya Allah, gue bilang gitu. Jadi izinkan gue jadi wakil lo gitu. Akhirnya malam-malam gue ditanya sama Allah, kenapa kamu nunjuk? Ya karena yang nanya engkau ya Allah. Terus kamu bisa ngejalaninnya? Nggak bisa. Kok nunjuk? Gak tahu ya Allah. Kata Allah, bener kamu. Aku ini yang maha mulia. Aku tidak perlu kemuliaan kamu. Bahkan aku maha mulia. Kalau engkau ingin mendapat kemuliaanku, kau muliakanlah hamba-hambaku. Baru kau berikan kemuliaan. Jadi intinya gue digiring untuk menemukan kemuliaan dia, gitu loh. Tapi kepada yang main sinetron gue respect. Dia kaya, bisa pergi haji orang tua. Yang main film juga begitu, bisa bikin musola. Tapi ini jalan gue aja. Lebih ke arah tahu posisi kali? Iya, gitu loh. Kalau lo nggak bisa tahu gawang, jangan jadi striker gitu kan. Kalau kaki lo kuat jadi back aja, hajar aja di striker. Jadi ibaratnya kayak kalau aku lihat sih Mas doang, gue bisa ngeliat golnya di belakang, udah bisa ngeliat golnya di belakang. Nah itu penting sebenarnya. Allah kan ya basir, yang maha melihat. Sebaiknya kita juga mendapatkan percikan dari tetesan samudra penglihatannya untuk melihat ke depan. Karena jurang doang itu kan besar Pak. Ibarat perahu tuh, bahtera itu kita harus punya kekeran. Iya. Lu mungkin punya berdua, cuma kekeran kecil, Iya. bikini tuh gitu. Nah kalau gua kayak Titanic, ngeliat dari jauh, oh akan terjadi seperti itu. Oh akan ada halangan. Gua akan dikasih teropong yang panjang, tapi itu bukan dari gua, dari Allah sendiri. Pasti lo akan diberi begitu. Kalau lo mengurus banyak orang. Iya, bebannya beda ya. Maksudnya apa namanya? Tanggung jawabnya besar, tapi penglihatannya juga diberi yang lebih jauh. Yes. Gitu. Akhirnya itu menemukan kandang jurang itu Mas ya, tadi itu. Iya. Membuka apa namanya sedikit selentingan tentang kandang jurang tadi itu. Nah, awalnya tuh konsepnya itu sebenarnya
seperti apa Mas? Karena gue bego aja. Nggak kepede. Kalau gue pinter kan gue mungkin nggak bikin itu. Kedua emang gue bego. Karena gue bego, gue pingin orang-orang jangan sebodoh gue gitu loh. Makanya gue undang teman-teman gue untuk berbagi di situ. Karena gue bodoh itu nggak enak, miskin tuh nggak enak. Jadi jangan sampai orang tuh bodoh dan miskin kayak gue. Kala itu ya, kala itu. Kenapa bisa ngomong bodoh dan miskin gini? Gue nggak ngerti bodoh dan miskin. Miskin tapi masuk TV. Ya dulu kan ukuran bodoh itu nggak bisa pelajaran, Pak. Sekarang gue baru tahu ternyata orang bodoh itu menurut lo ada nggak? Bodoh sih kayaknya kalau menurut saya sih orang yang nggak mau tahu kalau saya lihat sih. Nah menurut gue tuh orang bodoh sekarang ternyata dia merasa dirinya paling pinter tuh orang bodoh. Orang bodoh itu udah tahu dia salah, tapi dia menunda maafnya. Nah orang bodoh itu hidupnya sehat tapi tidak bermanfaat tuh bodoh banget orang. Bodoh itu lu masih ada kedua orang tuanya, tapi lu menyia-nyiakan, itu orang bodoh. Nah dulu gue pikir orang bodoh tuh nggak bisa matematika, nggak bisa fisika gitu. Ternyata emang bukan bakat gue di situ gitu. Sambil kan dong. Iya, gua semuanya. Enggak lah, Iya, gua semuanya. enggak lah. Bodoh. Saya dukung. Nah, Mas, tentang kandang jurang tadi, metode yang Mas terapkan di kandang jurang itu kan Keseimbangan. tergolong unik di era itu, maksudnya kan menyatukan seni dan juga Eksak tadi beda. Ada ya? seni dan Enggak, juga ini sih sebenarnya intinya menjaga keseimbangan aja. Kalau mereka harus belajar terus, ya mereka main di kandang jurang doang gitu loh. Main, siapa bilang bukan belajar. Bagi gue main itu sebuah aktivitas yang dilakukan dengan sukacita, dengan passion, dengan gairah, dengan kesenangan, dengan kecintaan. Tapi kan ujungnya kita tidak tahu, jadi baik atau jadi buruk. Maka kita jadi guru atau pendamping yang bisa mengawasi itu. Jadi, lo tahu nggak ya, kan gue orang Islam, ya. Ada orang Hindu, ada orang Nasrani. Kan masing-masing punya satu kata yang mewakili apa sih yang dipelajari. Nah dalam Islam itu ya adil, seimbang. Mau masuknya aja asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang menciptakan dan yang diciptakan. Yang nyata dan tak yang berwujud. Apa nih jaminannya? Halunallah halminanas. Nah sebenarnya itu kalau jadi orang Islam, lo hidup nggak imbang, lo jangan ngomong Islam lah. Lo banyak olahraga tapi ibadahnya kurang. Lu banyak bekerja tapi bercengkrama dengan keluarganya tidak. Aku rasa itu bukan orang Islam yang baik. Nah melihat pendidikan kala itu, aku tidak lantas mencaci maki. Justru ini kesempatan buat gua untuk masuk di ranah keseimbangan ketika mereka belajar dari jam 7 sampai jam 4. Nah di sana tuh tempat main aja. Si Susanti main apa? bulu tangkis. Messi. Bola. Nah kan gara-gara dia main kita semua jadi belajar bulu tangkis, jadi main bola. Kan awalnya jadi main. Kan olahraga Mas, bukan bermain itu. Itu olahraga men. Iya, olahraga kan nama katanya. Tapi main apa sih? Iya, Gitu loh. Main bola plastik kan. Olahraga tuh banyak cabang ya, renang pakai dijelasin ya kan. Mas, kalau dari lu sendiri, Mas, kegiatannya kebanyakan itu berprofit gak sih, Mas? Kayak lu bikin Nggak ada. Di era itu kan Nggak ada. berat Gue sama istri gue aja gue bilang jangan sampai kamu mendapat keuntungan dari sana lalu menjadi darah daging di anak-anak kita. Itu tanah wakaf. Kita harus percaya bahwa itu adalah sejarah kita dan indahnya sejarah kita itu hanya di depan rumah. Jangan sampai kita ngomong sama Allah di atas sejadah, sholat namanya, tapi di luar kita nggak berbuat apa-apa. Orang mau datang ke sini, rumah dik doang mana ya? Kalau perlu 6 kilo, rumah dik doang mana? Santer ya, dulu kan ojek begitu ya. Ya kalau perlu begitu, jadi terasanya kita jadi bermanfaat bagi orang lain. Minimal 40 rumah lah. Ya kan? Rumah si kembar mana di Bitupet? minimal 40 rumah lah bisa bermanfaatnya, minimal. anjir 40 rumah. Banyak. Banyak itu Mas. Oh, Mas itu RT dari 40. RT itu Mas. Mas saya tanya mundur lagi nggak apa-apa ya kalau saya tanya mundur. Lo jenis undur-undur kayaknya lo ya. Mundur terus ya. Iya, gua tadi masih penasaran Mas Yudo kok bisa bikin cover-cover dari si Iwan Fals, dari si Anggun. Itu gimana ceritanya Mas? Mas Ya awal pertama gua sama Indra Lesmana ya. Nah, itu awalnya gimana tuh? Indra Lesmana lagi manggung di tim. Ah. Oke. Gua lihat dia waktu itu dia masih sama Titi DJ ya.
Mas saya bisa bikin begini, mau nggak? Wah, bagus nih kata dia gitu. Sebelumnya udah kenal belum? Enggak. Oh. Gua mau ketemu dia aja nih ngomong ya, halo Indra. Gua udah ketemu nih, belok lagi gua gitu kan. Enggak, gua gimana gua. Aduh, nggak punya kepercayaan diri lah karena itu ya. Terus gua udah dekat, pura-pura minum teh botol. Yang ketiga kali baru gua bilang, wah bagus nih. Cuma bilang begitu aja. Manggung lagi dia. Gue kasih lihat lagi perubahan wajahnya dia yang gue udah pakai wajah dia. Wah, ntar album gue ya, nomor telepon dan lain-lain. Mulailah di situ gue jalan sama Indra Lesmana itu. Ada banyak gue ngerjain album Lesmana waktu sama Sofi juga, Java Jeff-nya juga, Java Jazz-nya dia juga. Banyak albumnya dan keren banget itu albumnya. Album yang gue buat didiskusikan oleh mahasiswa di Australia kali itu anak desainnya. Dulu tapi ngomongnya gini. Ngeselin orang sananya ya. Orang Indonesia udah bisa bikin begini ya kata gue. Teknik apa sih Mas yang lo pakai waktu itu? Gue kolase. Dulu kan gue nggak emang bukan anti komputer ya, udah kadung gue setia. Oke, manualisme. Manual guy. Sekarang udah beda. Gue rasa orang yang bisa menjawab persoalan ke depannya di era ini ya mengenal kode-kode digital ya. Iya. Banyak aplikasi di sana sekarang. Tapi pada saat itu ya manual tadi itu ya Mas ya. Yes. Sense tangan masih jangan dipakai nih pada saat itu ya. Yo, pokoknya nih gua naik Vespa kemana-mana. Lu bayangin Vespa dari Ciputat ke Muara Karang kan. Wah, Belum ada tol pula. PR banget deh pokoknya. Udah kaku gini besok dan pakai rugos tau nggak lu rugos? iya Mas ya bener nih, sablon itu. Harusnya kan tangan gue dijaga ya, tapi mana persnelingnya berurat udah gua. Itu rasa suka duka. 5 tahun pun gue di RCTI masih pakai Vespa ya. Gue banyak invest ke fotografi, beli tripod, beli umbrellanya, gue beli lampu snoot, gue beli lain-lain. Sehingga begitu 5 tahun gue udah punya studio kala itu di rumah mertua. Aku rasa hidup itu harus dicatat untuk jadi sukses. Selain punya keahlian, kita harus invest ya. Invest ini gue belajar dari Cina nih. Petani Cina diberikan 1.000 hektar. Petani Indonesia diberikan 1.000 hektar. Panen pertama, biasanya orang Cina itu dia beli cangkul, kita beli sepeda. Panen kedua, dia pasti beli mesin air. Kalau kita beli motor. Nanti dibilang musim kemarau nih, ya kita harus ikhlas katanya. Nah orang Cina ini enggak. Dia berpikir ada cara. Lalu dia beli mesin untuk lumbung padi, kita beli mobil. Lalu kita beli rumah, mereka beli traktor. Lama-lama kita tertinggal, 1.000 hektar itu digarap dengan tangan dan pacul orang kita. Tapi mereka dengan mesin dan lebih cepat pula. Lalu kita bisa iri sama orang Cina itu, padahal pemikiran kita aja yang dablek. Iya. Tapi ini tidak semua petani-petani kita gitu. Tapi ya sekali lagi sekarang miris ngeliat pertanian kita ini. Iya. Berteman lumpur di sawah dan terik sinar mentari, kemiskinan yang kau sandang tak melunturkan kejujuranmu. Kau petani yang hidup di desa, walau di desa hidupmu bahagia, dan anak cucu yang kau turunkan tak lagi ditelan kebodohan. Wahai Indonesiaku yang subur, harusnya petaninya makmur. Jadi petani dulu sama petani sekarang beda. Kalau petani dulu dia tahu loh, tanahnya tanah Allah, airnya air Allah, sinarnya sinar Allah, ya, anginnya angin Allah. Dia tahu juga nggak bakal kaya, sederhana aja udah bagus. Tapi keikhlasan dia berbuah, anaknya jadi presiden, jadi menteri, jadi rektor. Nah kalau sekarang kan beda, termasuk guru-guru juga berlaku nih ya. Melihat rapotnya petani, guru-guru itu dari anak-anaknya, ikhlas nggak ngerjainnya. Gitu. Maksudnya nanti mau lihat raportnya gimana sih? Lihatlah rapotnya anaknya jadi orang nggak nanti gitu. Dari mengajarnya jadi mencangkulnya. Sekarang kalau nggak dapat bantuan malas nanamnya. Padahal petani dikasih bantuan, padinya juga buat dia juga. Jadi manja istilahnya. Nah petani inilah aku belajar dari
prinsip-prinsip petani, ya, di mana petani mengajak anak-anaknya ke punggung kerbau, di pematang dia memperlihatkan tubuhnya bersimbah peluh, sehingga anak-anak tidak kurang ajar betapa beratnya hidup untuk sebuah nasi aja. Anak sekarang kan, dan bapaknya juga yang salah. Gue mau kerja di rumah aja ya, sana, nggak diperlihatkan gitu loh. Padahal penting juga mengajak anak-anak untuk melihat bapaknya bekerja. Lalu ibunya juga bawa di pematang sawah, bawa rantang, makan di sawah. Nice. Kita ini Pak, negara agraris ya. Kita sebenarnya, penduduk kita ini apa sih? Pekerjaan pokoknya menurut lo? Mayoritasnya di era dulu mungkin petani. Enggak, nelayan dulu sebenarnya. Negara kita ini luasnya. Arif. Iya, negara kita ini luasnya. Nomor 2, garisnya kalau ditarik nomor 2 setelah Kanada. Ikan-ikan yang berenang di Atlantis itu bertelur di laut Australia, terseret. Tapi kalau hidupnya di karang-karang kita. Tapi yang ngambil perahu luar, benderanya bendera Indonesia. Makanya Ibu Susi ngebomin gitu. Nah, negara kita negara besar, bro. Cuma kehilangan sejarahnya. Sekarang gue tanya sama lu berdua deh. Kayaknya lu pintar pakai kacamata, rajin baca. Keras-keras dengan komputer. Teruskan ini. Nenek moyangku. Seorang pelaut. Sebut namanya. Nah, Siapa? sekarang ya kalau kita lihat ya, Spanyol punya Vasco da Gama. Cina punya Panglima Cheng Ho. Inggris Columbus. Kita ini banyak pelaut-pelaut ulung men. Cuma itu dia tadi. Sistem pendidikan kita ya, mohon izin, nggak mengarah ke sana. Harusnya kan 17.000 kepulauan tuh garis pantainya luas banget men. Ya harusnya Ya. Jadi sekolah itu yang mungkin 1 kilo, regulasi diatur 1 kilo atau 3 kilo, yang dekat pantai, sekolahnya menghadap ke pantai. Bukan sekolahnya menghadap ke pantai, tapi ilmunya ilmu pantai, bahari. Jadi yang diajarkan bagaimana menanam tumbuh karang, bagaimana membuat perahu yang lebih cepat dari yang tercepat. Dan dia punya pustaka juga kan, di mana? Di dalam kedalaman samudra. Sehingga mereka bisa menjaga terumbu-terumbu karang. Ini kok harus ujian nasional ya? Harusnya ya. Harusnya tidak meninggalkan pantainya sehingga ikan-ikan kita tidak dicuri. Yang di petani ya, yang di ladang juga harus bagaimana, yang di perkebunan juga menanam tanpa menunggu musim. Bisa setahun 5 kali. Gimana rumusannya? Tapi mereka harus meninggalkan hutannya, meninggalkan ladangnya, jadi mahasiswa universitas favorit, ujian nasional. Tapi yang ujian nasional penting untuk menjaga jangan mereka turun dari gunung, jangan mereka naik dari samudra. Ini baru pendidikan kita. Pendidikan kita niru barat. Sistemnya begitu aja sama ratain. Sebenarnya nggak bisa disamaratain. Lu kembar kan? Sama nggak sifat lo? Enggak. Lu kembar tapi nggak sama. Gimana orang yang darahnya dari rahim yang beda, makannya beda, dikasih pendidikan yang beda. Terus harus disamain di satu sekolah. Kalau begini terus, men, ya, nanti akan ada tsunami yang lebih dahsyat daripada Aceh. Tapi disebabkan bukan karena gelombang air, karena kebodohan terjadi, men. Akibat pengangguran ada di mana-mana. Karena bangsa kita di sekolah tidak dididik menjadi bangsa pencipta, bangsa penemu, tapi penjiplak dan peniru. Harus berubah nih. Lo pikir pandemi ini tidak ada hikmah bagi dunia pendidikan? Ada ini. Hikmahnya apa? Belajar daring. Belajar di rumah. Masih dong ngajarin anak sendiri. Ya, gue dari dulu ya, sebenarnya gue dari Al Azhar di mana gitu, gue sering ngomong. Sekarang udah nggak pas belajar cara begini ya. Harusnya udah lebih modern lah. Finlandia pun kalah dengan Singapura cuma gara era komputerisasinya yang dirubah. Ya sekarang pandemi ini, gue tanya sama lu nih, gue butuh jawaban. Apakah anak-anak yang di rumah ini bisa menjawab persoalan-persoalan ketika ada pandemi ini? Dalam arti apa sih? Persoalan Ya artinya nggak linglung, nggak bingung, ibunya nggak marah-marah. yang ada sih orang tuanya yang marah-marah, Mas. Lo anaknya juga merasa bahwa sedang tidak belajar kan. Padahal sekolah itu tempat mengasah, dan mengasah itu tidak perlu di sekolah. Bisa di rumah. Kalau di rumah mengapa mereka tidak belajar? Ada apa dengan rumah? Apa kabar dengan rumah? Jadi ini kita harus akuin loh bahwa pendidikan kita tidak menyentuh
aspek apa ya istilahnya, tidak bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di persimpangan jalan. Kalau mereka naik mobil lalu ada ibu hamil berdiri, dia nggak mau sibuk aja dengan HP-nya. Padahal itu kan pembelajaran. Sekolah tuh, pendidikan tuh adab dulu baru ilmu. Bener ya, adab dulu ya. Iya. Iyalah, iblis kan itu punya ilmu tapi nggak ada adabnya. Masa kita ingin memproduk iblis-iblis dari sekolah, kan nggak mungkin. Berat. Jadi maksud Mas Ridwan tuh dengan sekolah yang atau pusat pendidikan Mas Duang yang apa yang Mas Duang bikin, Mas Duang mungkin ingin apa menularkan atau mengajarkan hal-hal seperti itu apa seperti apa? Kalau menularkan mungkin bukan hanya dari gua aja, tapi sekarang mulai banyak sekolah-sekolah alam gitu kan ya. Bukan gua aja, banyak teman-teman gua juga yang berlaku begitu. Tapi sekarang udah mulai dijual sekolah alamnya. Cuma kan bedanya mahal. Iya pasti. Padahal alam kan, itu kenapa jadi mahal? Padahal dinding itu jauh lebih mahal gitu. Ya nggak tahu lah ini salah di mana. Pokoknya selama dunia menjadi mahal dalam dunia pendidikan, itu sama saja dengan bangsa sedang menyiapkan virus-virusnya sendiri. Iya. Ya kalau orang tidak bisa sekolah di sekolah yang baik, dia sedang mengubur dirinya sendiri. Bangsa ini akan terkubur. Pendidikan tadi itu ya. Oh iya. Analoginya berat banget dari nyindirnya dari laut. Kita tidak perlu menghadap ke laut, tapi nilai-nilai yang di sana yang perlu kita ambil tadi yang dari situ. Iyalah. Al-Fatihah itu apa? Samudra ilahi tanpa batas. Kita kalau belajar tentang ilmu, kita menghadaplah ke Al-Alim yang maha berpengetahuan. Tak terukur, tak terbilang, tak terhitung ilmu itu. Ilmu itu yang dalam diri lo ini kasih ke gua boleh salah, bro. Lo juga boleh salah, karena lo emang sebatas itu kan. Okay. Tapi yang penting lo jangan curang. Dalam arti curang? Dalam arti curang, yang ngebohongin ternyata tanggal sekian adalah peringatan sekian, padahal nggak ada sejarahnya misalkan gitu. Pengkaburan tadi. Iya, jadi menurut gua ilmu tuh boleh salah, tapi kita jangan curang. Jangan ada maunya di balik udang gitu nah. Lebih jujur lah. Karena teladan gua kan ya Rasulullah, dia kan Al-Alim, yang maha terpercaya, dia jujur gitu. Jujur aja kalau blow on ya jujur aja blow on. Oke. Blow on saya, Mas. Kedalaman kita. Saya mau jujur nih. Iya. Saya adalah orang yang paling bodoh dan pingin dikenal karena kebodohannya. Tapi saya adalah orang yang insya Allah paling tahu apa yang harus saya lakukan. Oke. Mungkin Mas Ridwan bisa ngomong segini karena Mas Ridwan udah banyak, karena orang banyak tahu merasa orang udah karena banyak tahu orang merasa orang paling bodoh biasanya ya. Karena Mas udah banyak tahu. Nah, gue suka. Gue juga suka sama lo kan kembar kan. Awalnya, orang tuh bodoh lalu gelisah belajar jadi pintar. Tahap 1. Yang tahap 2, orangnya sama, gelisah, bodoh, belajar jadi pintar, tapi dia terus belajar menjadi rendah hati. Nah, jangan lupa, lo pilih mana nih? Yang rendah hati. Ada lagi nih bro, nih jangan buru-buru dulu lo. Ini orang bodoh, dia belajar jadi pintar dan belajar lagi jadi rendah hati, dan dia belajar lagi, akhirnya dia menjadi orang yang paling tahu kalau sesungguhnya dia tidak tahu apa-apa. Iya. Lalu ketika dia tidak tahu apa-apa, ditanya sama orang, pengetahuannya langsung ngeling dari hadis eksternalnya dia. Daripada kita beban banyak ilmu, banyak buku, tapi orang nggak butuh itu bro. Lebih baik kita nggak tahu apa-apa, terus orang nanya apa, kita tahu tiba-tiba. Karena seperti ada teleprompter jatuh, tak kita tinggal baca aja. Jarang orang pengen nyari ilmu di sini, sampai di sini. Nah persoalannya adalah belajarlah kau selagi muda kepada semua guru, sampai pada suatu saat kau bertanya pada guru di hatimu. Ada di situ Al-Alim, Allah sendiri. Dalam apa nggak ngerti lo, dalam masih dalam ya Mas. Karena kalau yang aku tangkap Mas, semakin banyak tuh apa? Semakin banyak kita tahu tuh malah membuat semakin semakin bingung dia menjawabnya gitu. Iya. Belajar lagi berarti. Takut tuh ada hubungannya dengan ibadah. Kita sholat, kita sedekah, yang sunnah dan yang wajib. Terus kalau masih takut, berarti ibadah kita itu payah. Sebenarnya ibadah yang benar itu membuat kita nggak jadi tidak pernah ada rasa khawatir. Pertanyaannya, apa hebatnya Allah kalau lo sembah tapi tidak ada ruang dalam kehidupan lo? Jadi pada hal-hal yang gue nggak ngerti, gue nggak tahu, gue nggak bisa sanggupi, serahkan aja ke Allah. Terus kenapa lo jadi tercekam dengan masalah lo? Kan lagi naik ujian,
lagi diuji. Coba di kelas tulisannya apa tuh? Sedang ada ujian, harap Tenang. Nah, udah tenang aja. Ya, mungkin untuk mencapai ke tahap itu Seperti Mas Tigor Tigor nih mesti ada ini sudah kali ya. pahit getirnya sudah masih gua rasakan. Loh, makanya gua ini seperti buku. Nah, gua kalau baca buku ini seperti gua membaca sejarah masa lalu. Jangan sampai lo nggak baca lalu kamu masuk ke dalam lubang yang sama. Ini gunanya kita iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Yang keduanya sebenarnya iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Jadi buku ini adalah sejarah masa lalu dari orang-orang besar yang dia keliru lalu jadi sukses. Lu ngapain? Belajar dari Ya pasti harusnya lu dari Iya. suksesnya lebih sukses lagi dong. Harusnya ya, nggak perlu merasakan dulu jatuhnya kalau Iya, udah bisa baca. harusnya begitu. Harusnya ya. Pun kalau jatuh lo lebih tinggi lah gitu loh. Naiknya. Ya, bener sih. Bener sih, cuma kadang-kadang masih ngeyel aja ibaratnya. Kitanya aja masih ngeyel. Enggak, bukan ngeyel karena lo terlalu dunia aja. Dan itu sah aja, emang kenapa? Kan umur lu masih 364, Ya, 34. 36, 35, 36 Ya, masih dunia gua rasa. Nanti di umur 40 gini, 1 sampai 20 tahun standarnya lo cari ilmu. Oke. 20 sampai 40 lo tahlukan dunia dengan ilmu lo itu. Nanti umur 40 lo jangan ngejar duit lagi. Nanti lo sampai mati ya. Nih ya, yang umurnya 40 ya, teman-teman halo. Halo. Sebuah lagu buat kalian yang cocok. Insaplah wahai man. Jadi 40 tahun itu kalau kita sudah tahlukan, lo believe it or not, dunia akan mencari lo. Sorry mas, dalam artian kita menaklukkan dunia ini dalam artian Gini apa? lo perang nih, lo perang, rebutkan satu pulau, Oke. lo menang. Kan pohon yang tumbuh dengan mata air yang ada di dasar kan jadi milik lo. Oke, Karena kita menang ya. Ya menang ya, Nah. makanya taklukkan dunia, Taklukkan. jangan tinggalkan dunia. Kalau udah takluk semuanya jadi ikut lu, beserta isinya akan bersama dengan lu. Ibaratnya kayak gini. Dicari lu pasti dicari. Ingat ya, gue mundur dari dunia entertain umur 36 men. Itu di panggung kejayaan satu di swasta lagi Piala Dunia. Gue tinggalin itu karena gue melihat cahaya lighting yang palsu, softbox yang palsu, HMI yang palsu, strobo yang ternyata gue ini adalah garis keturunan cahaya, namanya Nur Muhammad. Gue harus mencari cahaya yang sesungguhnya. Gitu. Kemarin gue agak menyimpang, khusus gue ya, Oke. khusus gue aja. Gue nggak bisa seperti teman-teman yang lain, bisa bersayap. Gue nggak, gue fokus orangnya. Gitu pak. Padahal lagi pada saat itu ya di umur 36 tuh lagi yang Kayak pak, kayak. Pasti Ruang bilang tadi. Sekarang lu hitungan lu kerja seharian, gaji bulanan. Gitu. Iya. Gue 3 menit pak, 3 menit doang, wang ya kan. Gila itu gue bisa dapetin duit kerja orang 1 bulan 3 menit. 3 menit. Sekarang 3 menit kali 3 dalam sehari. Oke? Oke. Sekarang lagi event Piala Dunia kali 5 tuh. Makanya gue karena Allah ya menang Piala Dunia, enggak menang Panasonic, keliling dunia tuh gue. Iya. Iya, ke Eropa, ke Asia, ke Eropa lagi. Nggak ada. Gawat ya pokoknya. Cinta pada bola itu memberikan semua hal kepada gue. Tapi kenapa maksudnya kok ikhlas gitu? Apakah terpaksaan gua kayak Wah, stop keren. Padahal awalnya lu bikin nanya tentang seni ya. Iya, cuma yang nyambung aja. Tapi dahsyat pertanyaanmu. Gua rasa ikhlas itu sebuah kunci ya udah ya. Selesai pertanyaan kita ini. Kuncinya surga adalah keikhlasan yang kau genggam, kau bawa kemana-mana. Satu. Ikhlas itu adalah apa yang kau niatkan hanya untuk Allah. Ikhlas itu menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Lebih tinggi ikhlas itu adalah kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi memumbung di dalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana memiliki ridho. Siapa hambanya yang berangkat ikhlas itu akan dijemput oleh ridhonya Allah. Penjemputan ini akan membuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan. Jadi orang ikhlas itu hidupnya sudah berkah, bro. Cuma kalau saya ya kalau gitu menuju tahap itu kan aduh mas itu ibaratnya karena keikhlasan yang Ikhlas itu tak terucap. Katanya. Iya, betul. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas ya. Suratnya Al-Ikhlas tapi tidak ada bacanya tentang ikhlas. Paham itu. Ikhlas juga adalah buih di lautan yang tidak lagi memerlukan pantai. Jadi orang ciri-ciri ikhlas tuh udah gak senang dipuji. Ikhlas tuh letakkan di depan bukan di belakang peristiwa. Jadi persoalannya bukan lagi menang dan kalah, miskin dan kaya.
Orang yang sudah ikhlas, dalam kekalahannya pun yang dilihat hanya Allah. Dalam penderitaannya juga begitu. Jadi siapa bilang penderitaan itu adalah kehinaan dan kemiskinan? Tidak. Semua nabi-nabi kita hidupnya menderita. Tapi apakah kau sangka dia menderita? Tidak. Dia happy. Senang kok dia. Berarti di awal memang mesti nating tulus saja ya berarti, Mas? Iya, karena penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertahta di situ. Siapa yang mampu menikahi penderitaan itu dengan benih ikhlas, maka yang terakhir adalah kebahagiaan. Anehnya kita hidup jadi bahagia. Lo mau cari di mana? Jangan-jangan teman-teman nih, bahagia adalah sebuah kata yang tercipta, yang diciptakan oleh Yang Maha Pencipta untuk melenakan kita, menipu daya kita, sehingga kita terhalang dan terlena untuk menjemput sumbernya cahaya kebahagiaan itu sendiri. Cari Allah, lu pasti bahagia, udah gitu aja. Susah amat. Kalau kata anak sekarang, bahagia itu sederhana. Sekarang yang ngomong. Nggak, kalau mudahnya gini, kalau harus diterjemahkan milenial ya. Bahagia itu ketika lo memiliki sesuatu, lo bisa nikmatin. Oke. Itu lebih sederhana. Lo punya Ferrari, tapi lo stroke, gimana kan? Nggak bisa dinikmatin. Nah, kalau sukses itu apa yang lo cita-citakan, lo bisa raih kan? Iya. Jadi bahagia, gini deh. Lo punya cowok biasa aja, tapi lo sering jalan sama dia asik. Daripada lo punya cowok nih, cewek, ya, gantengnya luar biasa, tapi digilir gitu kan. Apakah itu disebut bahagia? Nah itu lebih sederhana. Iya. Nih kalau ada ilustrasi gini, emang kita tinggal di nih ya, bandara ya. Iya, ada Terminal 3 lagi servis, Mas. Iya. Terminal 3 lagi di servis. Padahal kita tinggal di stasiun Jurangmangu. Kereta Jombang sama Tanah Abang. Tanah Abang. Mampirnya dekat saya, di stasiunnya. Nah, balik ke pertanyaan untuk apa tadi? Kandang jurang itu, Mas. Siap. Perjuangan di kandang jurang itu sendiri kan nggak sesimpel yang dilihat kan, Mas. Pasti yang Mas di luar rasakan kan pasti Gue pertanyaannya ada bagus. berdarah-darahnya. Dahsyat. Karena orang cuma ngeliatnya nggak cuma Gue suka nih juga pertanyaannya, Blen. nggak cuma sekedar wah tempatnya asik buat anak-anak. Pertanyaannya laki banget. Waduh. Itu karena satu di awal kan ini non profit gitu loh, Mas. Iya, Nggak iya. selamanya kita Ya gue paham arahnya. sehat finansial kan nggak selamanya kan, Siap, Mas. siap. Jadi gini, kalau gue nolong orang, Oke. gue sebenarnya sedang tidak menolong orang, gue sedang menolong diri gue. Gue aja sendiri sebenarnya nggak bisa nolong diri gue. Dengan gue menolong orang lain, sebenarnya gue berharap pertolongan dari Allah. Termasuk juga kandang jurang doang. Gue sedang tidak lagi berbuat baik sebenarnya. Tapi karena gue ingin dapat kebaikan dari Allah, maka gue harus berbuat baik kepada orang lain. Jadi gue harus berterima kasihlah kepada yang hadir pertama. Yang kedua, kenapa gue merasa nggak berat? Ya kan? Nah, karena pertama, gue pingin manajernya tanpa ekspasi adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Bayangin dia maha melindungi, maha kaya, masa lo takut miskin? Kalau lo miskin nih berdua ya, dan permanen pula ya. Ada ke tulang, masuk ke tulang itu. Nggak sulit itu. Miskin itu udah sampai tulang. Ya ada yang salah dengan lo. Ya kan? Nah, maka manajer gue tanpa ekspasi gue pilih Allah Subhanahu Wa Taala. Pondasinya adalah cinta. Cinta itu siap dibebani, mengasihi, menyayangi, melindungi. Coba lo ulang yang kata-kata ini. Memberi harapan tanpa berharap. Memberi harapan tanpa berharap. Nah, kalau lo udah cinta, dasarnya dari Allah. Allah mana pernah berharap dari lo sih? Nggak pernah. Nah, makanya lo kalau cinta pada bini lo masih ngarep. Tandanya lo jangan ngomong cinta sama bini lo. Gitu loh. Lo yang lagi pacaran, lagi pengen banget berduaan. Lo udah pakai rapi-rapi, terus tiba-tiba nggak dijemput ya. Suruh jarang sini, begitu marah-marah. Ya lo berarti bukan cinta dasarnya. Ngarep. Berarti buta dong, Mas, gitu, Mas. Enggak, cinta itu memang buta, artinya tidak mau mendengar orang lain. Ya, tapi cinta itu sebenarnya kita tidak punya, yang punya Allah. Lo nggak sholat, hidup kan lo? Hidup kan? Nah, orang yang sholatnya telat-telat, napasnya tetap staccato kan? Iya. Itu cinta, men. Dia nggak pernah kecewa. Tapi lo ngasih bini lo belanja sebulan, nggak pernah dimasakin, men. Anak-anak terbengkalai. Lo mau makan nggak pernah. Lo marah nggak kira-kira? Marah, Mas. Itu bukan cinta namanya, bro. Tapi iya. Ngarep. Bukan marah, Mas. Nah, artinya bahwa kedua belah pihak ini harusnya sama-sama udah sadar. Sama udah sadar dong. Kalau gue nih nyayangin lo, gue muji-muji lo tuh, lo juga sama harus melakukan hal yang sama. Karena apa?
pasangan itu sama-sama harus berjalan bersama dalam suka dan duka, mengikhlaskan untuk menjemput cintanya Allah. Jadi kalau udah ngomong cinta nih, diterima nih sama Allah, ikhlas kita nih, diturunkan nama-nama yang indah, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka Kandang Jurang Doang, balik lagi ke pertanyaan dia adalah lingkungan sakinah dia. Tentram, damai, ya, aduh, semuanya sejahtera, mawadah. Terasa mewadahi lingkungan, ya. Kenapa dia tidak pernah bikin proposal untuk proyek-proyeknya dia? Karena dia mendapatkan warohmah, pancaran cinta kasih Allah langsung tanpa perantara. Itu penting. Manajemennya kalbu kelahian. Tidak punya sayur mayur, tidak punya bumbu dapur, tidak ada kitchen set. Tapi yang hadir insya Allah nggak ada kelaparan. Karena apa? Kita buat kantin. Makan di sana sendiri gitu. Kalau kelebihan kita insya Allah bisa bersedekah. Ada janda-janda, ada orang susah. Ada juga sesuatu yang dititipkan kepada kita. Kita serahkan kepada dia semua. Berarti ekosistemnya sehat Mas dengan warga sekitar. Ya alhamdulillah, subsidi silang juga kan. Siapa yang mau nyewa, siapa yang datang dengan kelompok dia bayar gaji karyawan. Terjadi subsidi silang. Sorry Mas, gue tanya, apakah itu gue tanya kayak agak-agak ini Mas sih? Itu sebuah kayak gimmick lu untuk ngebentuk personal branding si Kandang Jurang itu, bener apa enggak? Kan Kandang Jurang Doang namanya nggak ada brandingnya. Nggak ada yang bagus, kandang apa brandingnya? Ya lu bikin pasar lu sendiri. Enggak, karena ya tapi nggak apa-apa itu pendapat tuh. Dengan nama kandang aja kalau gue surga terindah di dunia misalkan, orang pengen datang dong. Nah ini kan kandang Pak, kandang tempat apa menurut lo? Kandang ya, binatang ya. Nah udah. Konotasinya ya. Ya iya, jadi sebenarnya gue nggak bikin imit apa-apa. Kandang ya tempat binatang, doangnya nama gua. Jurang emang deket Jurang Mangu. Coba bayangin. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah nadi, urat nadi kehidupan gua. Ini gua bener-bener sama Allah head to head. Mungkin anakku bilang ini project ayah dan lain-lain, tapi terserah. Nanti kalau tanah ini sudah nggak ada, diambil orang, kamu baru nangis. Makanya sekali lagi, walaupun di masa pandemi tetap kita menjaga PSBB, jaga jarak dan lain-lain, masker, kita tetap harus melakukan, jangan berhenti. Karena bagi kita tuh, mohon izin lah, cara pandang melihat pandemi pun beda lah, nggak sama dengan orang-orang gitu. Kita kan sekolah alam, pandemi ada di alam, jangan cari obatnya di apotek, pasti juga ditabur di alam. Hujan turun dalam Asura dikatakan, kuturunkan air hujan, ketika kau berputus asa berkepanjangan. Sebagai rahmat, sebagai obat, sebagai pelindungan. Kenapa lu nggak mandi hujan aja? Malah meriang. Nah, orang tua sekarang anaknya mandi hujan dibilang nanti meriang. Orang tua dulu nggak pernah melarang anaknya mandi hujan. Karena dalam Al-Quran ada 47 sampai berapa ayat itu tentang hujan. Aku yang menurunkan air hujan. Lu lihat nggak? Lu kan makhluk paling sempurna. Tapi pohon di masa pandemi paling subur semuanya. Dan hujan terbaik di masa pandemi men. Pesawat aja nggak lewat, selalu hujan turun. Kenapa lu nggak mandi hujan? Gue deh kalau udah sakit-sakit ya. Kemarin gue terasa tenggorokan gue udah pahit, gak ada rasanya gitu. Gue mandi 2:30 pas tahajud, gue bugil karena rumah gue memungkinkan untuk bugil di halamannya. Gue masukin air hujan, paginya gak ada apa-apa ya. Air adalah lambang cinta yang terbesar diberikan untuk manusia dan bumi ini. Air adalah alat perekam doa yang paling canggih di atas muka bumi ini. Lo pernah haji, pernah umroh? Belum pernah. Kalau pulang bawa oleh-oleh namanya air zam-zam. Jadi air itu bagi kita tuh, lo nggak ada air, nggak hidup bro. Air itu pemisah mana yang kotor dan yang bersih, termasuk kotoran lo kalau kotor. Iya. Wudhu dulu maksud gue. Wah kotornya gue, sholat dulu lah. Wudhu dulu. Tapi kan tayamum bisa Mas. Kalau masanya ngeyel. Nggak apa-apa. Tayamum kan juga gini loh. Lo kentut nih, dut, yang lo bersihin pantat apa muka lo? Iya pasti, yang sumber yang bau ya pantat lah. Lo kan mau sholat nih, lo oke. kentut, dut, lo wudhunya lo pantat apa di tangan? Buka dong, Nah, jadi artinya adabnya, apa itu wudhu itu? adabnya kan memang harus dibuka. Bukan hanya itu, dalam ini mau ngomongin wudhu apa enggak nih? Silakan aja. Ya aku rasa Allah itu ya kudus ya, yang maha suci ya. Sampai-sampai Nabi Isa itu adalah manusia yang tidak pernah tersentuh debu dan dosa. Makanya diberikan namanya oleh Allah ya kudus.
Dia yang maha suci, kita juga awalnya suci seperti bayi. Kan kita mengotori. Jadi kalau ada orang nih susah cari kerja, perhatikan ya teman-teman, saya ulang. Kalau ada teman-teman susah nyari kerja, Anda pasti kotor. Maka banyaklah istighfar, banyaklah beribadah. Bayi bukan karena kecil dan tidak bisa. Dia tidak bisa makan, disuapin. Tidak bisa minum, diminumin. Tidak bisa jalan, digendong. Tidak bisa cebok, dicebokin. Karena kesuciannya. Kalau lo ingin dilayani oleh semesta beserta isinya, lo sucikan lagi banyak istighfar. Jadi istighfar itu sebuah kata yang paling mulia yang diucap oleh orang beriman. Dan istighfar ini akan mengurus segala persoalan lo kelak. Maka dengan wudhu itu kita membersihkan hati kita sebagai simbol, sebagai perlambang. Terbukti kan kita pakai debu kotor kok dikotorin, kan aneh kan sepertinya. Itulah isyarat. Oke, lanjut kembali. Yang tadi yang terpotong dengan ini tadi apa namanya yang Ajan. panggilan yang mengalahkan dari Son Marshall pun kalah men. Son Toa itu mengalahkan apapun. Marshall pun lewat. Ya siap. Baliknya kemana ya? Tadi sampai masih di luar menjelaskan tentang tentang cerita kehidupan yang dalam lah pokoknya tadi. Kadang jurang tadi sampai kadang jurang. Terakhir kita tentang wudhu ya. Wudhu ya. Kita ulang sedikit lah. Oke. Wudhu itu mensucikan lah ya, karena kita ingin berjumpa dengan yang maha suci, ya kudus. Dan air itu memang pemisah antara yang bersih dan yang kotor. Dan air pula itulah sebagai pertanda bahwa dia adalah lambang cinta yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kehidupan ini. Di planet lain tidak perlu wudhu ya, karena tidak ada air juga ya. Belum ditemukan air. Ya, air juga sebagai ayat, sebagai tanda, sebagai simbol untuk menjernihkan sesuatu yang kotor kembali kepada kefitrian, kemurnian, kepada original gitu loh. Dan kita kalau marah kan juga diwajibkan untuk wudhu ya. Dan wudhu inilah perjumpaan yang kotor dan yang bersih. Ya. Makanya kita berjumpa Mas, kita wudhu. Kita udah wudhu. Tapi hebat tuh tadi Puput jadi imam kita ya. Untung nggak baca doa, makanya saya berani Mas. Baca doa paling Al-Fatihah. Iya, oh, itu luar biasa Al-Fatihah. Al-Fatihah itu udah ibunya surat dari Al-Quran. Nah, Mas Ridwan. Mas Ridwan nih kalau kayak di kamera ataupun yang saya tahu ya sebelum saya bertemu secara langsung nih, bahwa pembawaannya yang saya tahu dulu yang hehe ceria apa ya banyak ceria lah itu. Ternyata kok sedalam ini emang seperti ini karakternya apa? Dari dulu atau emang Kalau kata Nugi tertipu. Gak tahu emang apa karena seiring berjalannya waktu apa emang udah dari dulu Ya perubahan? pertama udah tua juga lagi ya, tahu diri lah. Yang berikutnya memang kan kebutuhan adegan hidup itu senda gurau aja. Sebagai apa dulu nih, sebagai pembawa acara, olahraga bola atau berita kan beda-beda. Pribadi kalau di asli pribadi Mas Ridwan sendiri emang seperti apa sih? Kalau boleh menceritakan. Ya sekarang sih yang paling harus diketahui dari kehidupanku yang 52 tahun ini, keinginanku tidak lagi memiliki keinginan. Karena aku takut kalau aku punya keinginan dan itu bukan keinginan Allah untuk apa juga. Jadi aku bilang kepada Allah, ya Allah perjalankanlah hidupku semau Engkau. Maka lo datang ya aku terima, padahal gue gak kenal lo kan. Ya itu salah satu bagaimana doa gue dijabah. Ya minimal yang buruk tuh jangan pernah ditemuin lah. Ya walaupun itu ada melintas dalam hidup kita, tapi gue udah minta Allah kalau bisa, karena aku imannya tipis, jangan pernah hadir lah yang kayak gitu-gitu, karena aku pasti jadi gamang gitu ya. Tapi kalau ngomongin di era kuliah Mas ya, ngomongin balik lagi kaji. Itu kan kalau zaman dulu itu gudangnya ini. Semua eksperimen hidup lu. Ya pada suatu masa ya, ruang dan waktu itu kan kalau presisi disebut momen. Memang momennya kala itu ya sebuah pencarian jati diri. Sebagaimana Jepang diberikan pohon sakura, kita diberikan pohon jati, maka kesejatiannya kita harus mencari jati diri sebagai sebuah ayat bahwa Puput di sini nih, ya, Pipit di sini gitu. Kayak itu sebuah pencarian yang harus lo cari gitu. Sebagai apa identitas ya. identitas.
Tapi emang pernah mengalami ya namanya masa muda yang Keterpurukan. wah bergolak-golak. Pasti. Karena hidup kan pasang surut air laut. Begitu juga dengan keimanan. Terakhir ke Kepenggal kan lu pingin tanya apakah itu image kan Personal branding Mas. ya dulu mana pernah kita tahu tentang branding. Dan aku buat juga di jalan sunyi, artinya bahwa di jalan Allah memang kesunyian, nggak ada yang tahu. Aku ada di pinggir sawah di sebuah tempat namanya Kampung Sawah di Ciputat, di mana itu jalan buntu dan orang tidak pernah ke sana. Terus kandang jurang doang yang ada di Goa nih sekarang kan juga adanya di kolong jembatan, tapi di Petet pernah hadir, Desi, Nugi, Ahmad Dhani. Ya aku rasa nggak pernah dibuat-buat lah ya, natural aja. Orang yang tulus aku rasa jalannya akan mulus ya. Sekarang gini deh, lu punya uang, pengen bikin kandang jurang doang, walaupun itu untuk image, coba ya lu jalanin lah. Kalau tidak atas dasar cintanya Allah tuh susah. Keikhlasan itu maksudnya. Iya, ya ikhlas tuh membuat semuanya jadi tanpa jarak ya. Udah ikhlas aja masih kayaknya terkadang. Berarti belum ikhlas. Iya deh sih. Itu benar itu belum ikhlas. Iya. Udah ngomong ikhlas udah aduh. Terkadang Berarti belum ikhlas. Ikhlas tuh kan memberikan sesuatu yang belum tentu kita miliki gitu. Jangan-jangan kita punya motor satu dipinjam berbulan-bulan, kadang-kadang begitu. Ikhlas itu memberikan sesuatu yang paling berharga walaupun kita tidak memilikinya gitu. Kayak gini, kayak Siti Hajar dibuang di Jazirah Arab, iblis pun tidak mau tinggal di situ. Harta satu-satunya selain Ismail adalah air. Kan khalifah lewat, kenal nggak kenal dikasih. Iya. Berjuang entah memperjuangkan apa dikasih. Sekarang pertanyaannya, air itu habis nggak? Enggak, namanya air apa? Zam-zam. Zam-zam. Sekarang air Zam-zam di tempat lo nih, di daerah lo, satu mata air Zam-zam yang di Kota Mekah, dengan yang ada di rumah lo banyak mana kira-kira? Banyak di Mekah kayaknya nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Enggak, mata airnya banyak mana? Oh banyak di rumah Ya, malah ya. tapi kayaan mana, di Mekah apa di daerah rumah lo? Di Mekah ada kayaknya kalau mau kayaknya. Makanya kalau dalam konteks tadi yang gue katakan, jangan-jangan ikhlas itu memberikan sesuatu yang paling berharga, walaupun kau tidak memilikinya. Justru jadi bertambah dan nggak ada habis-habis dan berkah gitu. Balik lagi proses menuju ikhlas itu kayak kalau kata bahasa jalan gitu, bahasa jalan Mas, yang menguasai ilmu ikhlas itu cuma dua gitu. Satu wali, satu lagi orang gila. Benar kan? Karena orang gila tuh nggak memikirkan apa-apa gitu. Ya ikhlas tidak turun bersama dengan hujan, malaikat keberkahan turun bersama hujan. Ikhlas tuh head to head dengan Allah. Tidak ada orang boleh memaksa keikhlasan seseorang. Tidak boleh juga ada yang mengomentari seseorang. Kita lihat aja buahnya nanti di belakangnya. Akan jadi baik apa jadi bukan buruk gitu. Kalau benar-benar ikhlas. Kalau benar-benar ikhlas ya, ada sekali lagi ya. Siap. Kayak tadi ya. Berarti kamu belum ikhlas nih kalau bisa ada komentar. Komennya. Kan tadi kan kita udah ulang. Iya. Ikhlas tuh menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Tapi kalau masih dalam hati itu nggak apa-apa Mas. Kita gitu. Batin Ya. lah, Batin gitu. Ya aku rasa kau menderita, kau tidak keluar air mata, Allah pun tahu kau sedang susah gitu loh. Jadi kalau hanya pergolakan hati ya berpulang lagi kepada ilahi lah. Yang penting jangan sampai ada orang yang tahu. Misalkan lo bini lo selingkuh misalkan, terus lo marah dong. Iya. Terus lo dalam sujud pergolakan hati Iya. tadi ya Allah, aku tidak akan pernah menangis kecuali engkau telah meninggalkan cintamu dari diriku. Aku rasa Sang Maha Kekasih akan mendengar itu dan lo akan diberikan kekasih yang terbaik gitu. Mungkin jangan-jangan kekasih lo yang selingkuh itu ya pilihan lo. Bukan pilihan. Bukan pilihan dia. Kita kan kadang-kadang nikahnya nggak nanya, Allah ini mau aku atau mau kamu gitu loh. Mudah-mudahan kan mau kita sama-sama ya. Tapi kalau mau Allah, kita nggak suka kadang-kadang diperjalankannya jadi mudah. Ini nih kadang-kadang kedekatan kita ini sehingga kita tidak peka. Iya. Kita bikin jarak sih sama dia. Padahal dia maha mengetahui dan akan memberitahu sebenarnya. Membaca tandanya itu kadang-kadang kita- Iya, ikro ya. Mengikrokan itu kita kurang peka. Padahal Allah sering berbicara, bro. Lo mau berangkat ke rumah gua.
hujan. Lo kan menunda kan? Lo harus baca itu, kenapa begitu. Lo mau makan di dapur, tiba-tiba banyak sesuatu yang basi. Lo harus baca bahwa Allah sedang bicara pada lo, bahwa lo kurang perhatian terhadap dapur. Terhadap hujan tadi, lo mungkin nggak ngerti hujan itu apa. Kalau aja lo tadi terberangkat pada jam yang sudah kita sepakati, wal fajr, wal duha, wal asri, maka setiap percikan tetesan dari hujan keberkahan itu kena tubuh lo, itu menjadi kristal yang indah, nanti akan menerangi gelapnya kubur lo yang pekat. Nah, cuma kan kita kalau hujan menghindar Menepi. ke majelis taklim jadi nggak jadi, ya kan, datang ke kantor alasan hujan dan lain-lain. Kristal hidup. Tadi sih udah terpercik sih Mas. Iya, sekarang orang China kan baru aja gongsi pacol, Imlek. Imlek tuh nunggu apa sih? Hujan. Kalau nggak hujan, Amsyong, ya kan? Katanya bagus. Iya, dewa-dewa hoki tidak turun. Nah, itu dia. Kalau lu mengaku lebih hebat agama lo Islam, ini orang Nasrani, orang-orang Tionghoa ini percaya lo hujan. Ya, jadi jangan suka mengkafir-kafirkan orang. Di alam agama kita, angin ribut, kita nggak disuruh berdoa. Panas terik, nggak disuruh berdoa. Tapi begitu hujan turun, kita wajib berdoa bagi yang beriman. Bagi yang beriman. Nyambung kalau Deep man. maksudnya kalau dari Mas Ridwan tuh penjelasannya Enggak. apa terputus di urusan dunia. Iya. Tapi pasti ada ada penjelasan yang ke arah keimanan, tapi ke arah Iya, aku pikir kita nih makhluk sementara di dunia ini. Kesejatiannya ada di sana. Jadi memang alasan kita hidup yang sementara ini harus berpulang ke sana. Gitu aja. Mas, kan selama ini Mas Ridwan banyak ngasih kayak motivasi, atau sebagai pembicara itu. Mas Ridwan tuh kalau mau disuruh dulu ngomong tentang sebuah topik nama personal branding, seperti yang kita ngobrol tipis-tipis tadi sebelum saya datang tuh, mau membicarakan apa yang Mas Ridwan buat atau membicarakan apa yang Mas Ridwan belum buat tapi Mas Ridwan tahu ilmunya. Yang paling pertama tentu kita punya pandangan di mata mereka, aku sebagai apa. Yang kedua, kita jangan pernah mengarang-arang ingin bicara apa. Aku percaya Robi Sodi Wesiri Amri itu sebuah doa di mana, ya Allah mudahkan aku berbicara dan berilah pengertian non bicara gitu. Itu sebuah doa yang ampuh sih. Kadang-kadang gue datang di satu tempat departemen perpajakan, gue kan nggak ngerti hitungan apalagi perpajakan ya, tapi Allah selamatkan tuh. Ya, kadang-kadang gue juga datang. Lo pernah nggak pergi ke di mana uranium memberikan nuklir di Serpong ini, namanya apa ya? Dimana kita udah pernah bikin nuklir sebenarnya. Pusat pembangkit itu ya? Apa namanya gue lupa ya. Waduh, mohon maaf ya. Ya itulah itu di sana, daerah sini. Padahal gampang ya. Nah, gue tuh pernah berada di atas nuklir. Oke. 17 meter di mana dikontrol oleh PBB. Lah, gue ini siapa bisa ada di situ gitu loh. Untuk berbicara pada orang-orang Puspitek. Nah, kenapa gue ada di situ? Kenapa Allah? Ternyata gue harus menjelaskan ini kepada orang lain tentang nuklir itu apa. Jadi gue sangat tidak tahu lah banyak hal, tapi nanti Allah akan memberikan penjelasan itu. Karena tadi gue bilang berguru pada siapapun, sampai pada akhirnya lo nanti akan berguru pada guru di hatimu, ada al-alim di situ yang akan mengajarkan kamu. Nanti kalau enggak lu ceritain tentang cerita orang terus, nanti lu hidup jadi sia-sia, nggak ada pengalaman apa-apa. Ini kan penting pengalaman lo. Iya, Nabi sejarahnya begitu, tapi gimana dengan perjalanan lo? Konteksnya apa dari kenabian ke dalam diri lo, kan gitu. Kayak misalnya gini, Rasulullah hanya satu-satunya Nabi yang mi'raj. Ya kan? Siapa yang percaya? Satu-satu cuma Abu Bakar gitu kan ya. Nah, jangan-jangan gue juga nih di antara artis-artis yang satu-satunya yang pernah di atas nuklir gitu. Dimana yang tadi batangan-batangan uranium sedang memberikan supply buat gitu kan. Nah, aku pikir cuma satu kuncinya, sudahlah kita tidak usah menamakan diri kita ini siapa, biar aja orang yang menamakan. Jadi kalau aku bicara dimanapun, bukan sebagai apa dan siapa sebenarnya, mengalir aja. Oke, kalau kata bahasa Balinya, dokaden awake bisa. Bang anak yang ada nih. Biarkan orang yang
Apa? Dong ada awake bisa. Niki gue juga ditanya sama seseorang, dia mau pakai gue, tapi gue nggak tahu temanya apa-apa. Terus dia nanya tornya. Mbak, saya ini bicara dari hati. Kenapa harus bikin tor kan gitu? Pendidikan kan soal bicara hati, dari hati ke hati. Kayak gitulah. Kayak gitu. Jadi gue nggak pernah ngasih. Ya kecuali dia memang udah jalan buntu, gue akan kasih masukan gitu. Termasuk itu Mas Ridwan ya, serba bisa ya Mas, dalam arti apapun orang Bacaannya mengenai tema kita yang kan gimana, silahkan. Silakan apa silakan mau tema-temanya. Pokoknya gini, karena manajer gue tadi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nggak mungkin bikin malu kekasihnya, itu catat aja. Daripada gue gini nih, dik doang lo sok jadi kayak wali ya, bukan begitu. Sekarang lu pada pengen jadi YouTuber, ya kan ya? Tapi kenapa lu nggak ingin jadi kekasih Allah gitu loh? Iya. Gara-gara orang pengen jadi YouTuber, astronot sepi sekarang pendaftaran, gitu. Ya, jadi kekasih Allah itu adalah keniscayaan. Lu boleh jadi apa, tapi jangan jadi tidak ingin jadi kekasih Allah gitu loh. Ibadahnya terbengkalai ya, gua harusnya jadi nggak berkah ya. Iya. Jadi gue lagi bikin roket nih kalau ada efek. Lagi pembangunan nih di sini uranium tadi habis potek. Dibawa pulang potek mau buat ini kayak di Jepang ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Iya. Dahsyat. Nah, Itu mesinnya tuh, Bro. Kayak robotnya Dono zaman dulu. Lo bisa pulang kalau masuk situ, men. Iya, The Time Tunnel. Ada Zizan. Orang waktu. Yes. Artinya apa itu? Aku pengen ngebahas tentang ini nih Mas, tempat yang kita pakai ngobrol saat ini nih Mas. No, goa ya. Rumah gua. Sebenarnya ini konsepnya gimana sih Mas? Tujuan awalnya? Ini kan rumah ya, rumah biasa. Terus menjadi rumah double M. Jadi ada dua fungsi ya, rumah, tapi juga ada rumah makan gitu ya. Okay. Dan Allah itu double apa? Double L. Muhammad double apa? M. Nah, saya pinjem nama yang double itu untuk sebuah rumah, biar dia lebih kuat, lebih menapak, lebih seperti kaki kanan dan kiri juga, tangan dan kiri dan kanan. Nah, goa itu go to Allah. Tapi ketika saya ingin menamakan goa ini, ya, kan nyari dong yang paling cocok apa untuk tempat ini. Ada kandang jurang doang. Believe it or not, saya tiba-tiba diberangkatkan oleh Allah untuk ke Masjidil Aqsa. Ya, di Palestina, terus jalan ke Yordania, ke Israel, ke gua-gua, men. Seriusan gitu? Iya, jadi gue di perjalanan, jadi gue pernah ngeliat gua Hiro itu seperti apa. Ternyata gua itu definisinya adalah seperti ibadah. Ibadah itu berjalan di kesunyian. Kita meninggalkan eksistensi diri kita. Kita menemui Allah, meninggalkan seluruh yang diamanahkan. Saat kau kembali dari tempat ibadah, sebaiknya kau telah meniadakan dirimu bahwa kau bukan siapa-siapa lagi. Jadi ketika Rasulullah ke Gua Hiro, dia turun sebagai kekasih Allah, bukan sebagai siapa-siapa lagi. Allah yang memperjalankan dia. Tapi kita begitu pergi haji, nggak mau nengok kalau nggak dipanggil haji, ya kan? Selalu bawa embel-embel, dia jenderal, artis besar. Padahal kita sudah pakaian ihram. Kita sama saja semuanya. Jadi sebaiknya orang yang sudah beribadah, saya sedang menasihati diri saya sendiri nih, sudah ibadahnya baik, ya sudahlah, jangan merasa lebih baik dari orang lain, jangan tinggi hati, karena ilmu yang mumpuni dalam bidang agama pun juga adalah ujiannya. Iya, ujian. Kalau di gua sendiri Mas, ini kedepannya nih mau jadi apa nih Mas? Ya, aku pengen ada UMKM ini dipayungi di sini. Dan niatnya bikin goa ini lillahi ta'ala, nggak ada yang lain udah. Ya. Saya nggak pingin biar menuntaskan kemiskinan dan bla 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 bla, nggak usah lah. Emang saya departemen sosial. Udah kalau udah lillahi ta'ala itu akan kemana-mana. Bismillah aja. Ya. Ikhlas tadi sih balik ya. Jadi ya alhamdulillah. Kalau mamanya sampai nggak seperti yang dibayangkan, ya sudah. Iya kan, gue mau buka juga 1 Maret. 1 Maret hari Senin, coba lo bayangin.
gue pengen buka puasa bareng aja di sini di dalam naungan bulan Rajab ya. Karena bagi gue Rajab itu sebuah bulan yang spesial buat gue gitu. Buat meminta. Apa? Buat meminta. Ya bersyukur tepatnya. Bersyukur. Ya bersyukur adalah cara paling indah untuk meminta. Minta juga dia, tapi dengan cara bersyukur. Beda tuh. Nanti jadinya karena lo bersyukur jadi berkah dan berkah itu jadi ditambah lagi. Oh iya, oke. Kalau meminta anak kecil, Pak. Main Pak. Pak Gugu Pak. nanya ke Ustadz doa apa sih? Minta pada Allah. Gitu. Lama-lama lu sebesar ini, doa itu apa? Minta. Berhadapan hati dengan Allah. Seumur gua, doa itu ya cara kita bersyukur. Nah kalau lu udah bisa ngambil yang setaraf gua nih cara bersyukur, wah dahsyat tuh. Banyak kan doa kan untuk meminta. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan suami saya banyak uang ya Allah, kata Allah, kerja dong. Mintalah kepada Allah kadang-kadang itu. Gimana tuh? Nah, enggak masalah. Sekali lagi teman-teman, enggak ada masalah. Mintalah kepada Allah. Cuma saya sudah membaca surat Ar-Rahman, isinya fabi'ai ala robi kumatu kaziban diulang 31 kali. Nikmat mana lagi yang kau dustakan dik doang. Nah setelah saya membaca itu kayaknya udah nggak ada lah yang saya minta lah, udah. Cukup. Saya cukup untuk menjadi kekasih Allah saja. Itu pun kalau Allah ridho. Ya, ya. Selebihnya bersyukur ya, maka dia akan datang dengan Oh iya, sendirinya. itu syukur. Gini loh, lo kena musibah berdua, ya, musibahnya sama. Terus datang orang, sabar ya, oke gue sabar. Tapi kenapa Pipit nih nggak survive, lo survive? Why? Ternyata jangan berhenti di sabar Pak. Lo harus bersyukur terhadap musibah tadi. Yang orang susah beranjak dari musibah itu, dia tidak mensyukuri musibah tadi. Marah-marah. Kita bersyukur kalau dapat sesuatu. Padahal kita menembus napas ini harus bersyukur kan. Iya. Kayak gitulah. Jadi kena musibah kita harus bersabar dan bersyukur. Sabar itu biasa kalau kena musibah. Tapi kalau bersyukur Luar biasa. luar biasa. Maka lahirlah rahim itu yang namanya ikhlas. Gitu. Ya. Mesti taraf kesananya kayak mesti harus agak seiring berjalannya waktu. Semoga kita terasa seperti itu. Iya kan? Pokoknya mulai sekarang kita belajar untuk rasa, tidak ada memiliki lah. Jangan memiliki sesuatu lah, nanti diambil. Lu begitu sayang sama motor itu diambil kan gitu. Entah tabrakan, entah dicuri kan gitu. Karena Allah nih namanya yang satu tidak tercatat adalah yang maha pencemburu. Kita harus kayak ini nih, prinsipnya orang Madura kan. Apa Semua itu? ini punya Allah. Semua ini punya Allah. Pemerintah. Surah Madu akhirnya dibuka. Iya baunya. Ya Allah Mas. Kalau kata Didi Petet ya, Gusti Allah gitu, kan ada tuh ya videonya. Tanahnya beli apa? Gusti Allah. Allah mulu siapa sih Allah? Gusti Allah. Itu keren itu lucu tapi dapat banget. Nah, Mas Ridwan, untuk ke depannya nih Mas Ridwan punya keinginan apa yang kira-kira belum terrealisasikan? Enggak, aku enggak punya keinginan yang bagaimana-gimana. Aku nggak mau overlap dengan Allah sendiri. Bukannya gitu Mas ya? Mas ada takut bukannya kalau orang tanpa keinginan itu jadi orang ya udah di situ Ya, aja. tapi orang tersesat karena keinginan kan juga luar biasa. Jalannya jadi berliku. Kan Allah memberikan pasti apa yang sudah dibutuhkan. Pokoknya khusus gue tidak akan mengejar 3 hal. Mati, jodoh, dan rizki. Gak akan gue kejar ini. Tapi gue akan mengejar hidayah. Lo pulang, gue tanya, pasti selamat atau belum tentu? Belum tentu. Kayak Berarti tahu. mati ngejar lo dong. Pasti kan Ya gimana kan? ya? Allah adil nggak menurut lo? Ya kalau itu sudah menjadi Nggak, Allah itu maha adil nggak menurut lo? Adil. Nah kalau mati mengejar lo, tentu jodoh mengejar lo dong. Iya. Dan rizki juga mengejar lo. Adil dia, tapi kenapa lo pikir mati ngejar lo, rizki harus lo kejar-kejar? Iya, karena lo selalu melihat Lim Siliong, Ciputra, Asing Ming. Lo pingin kan jadi dia, Pastilah, pingin jadi dunia dia orang orang lain. lain. Ya enggak masalah, gue nggak ada masalah. Tapi karena ini yang lo tanya gue bilang pastikan bahwa gue tidak begitu. Gue hanya mengejar hidayah. Setiap ada peristiwa gue cari hikmahnya, gue cari hidayah itu, gitu. Kayak lo kenapa datang berdua?
Sekali lagi teman-teman, gue nggak kenal ini siapa, berdua ini, Puput dan Pipit ini. Tapi kenapa Allah juga meluruskan jalannya dia sampai ke tempat gue? Nah itu kan Allah sedang bicara dengan gue. Mungkin sampaikanlah ini dik doang melalui podcast ini kan gitu. Jadi ada satu yang bermanfaat. Gitu kali. Melegasikan ilmu yang menurut kita. Iya sih ya. Oke. Semua jadi manfaat dan syafaat. Asik, mendadak pinter. Mendadak Ya. tahu. Ya syafaat itu datangnya dari Rasulullah ya. Kalau manfaat ya dari segala macam peristiwa yang kita lewati ini. Makanya kita harus bersolawat. Iya, benar. Nah, Mas Ridwan. Mm-mm. Ya, kalau saya tanya ke depannya gimana, tadi udah nggak ada tujuannya ya karena Mas Ridwan nggak punya keinginan. Lo nggak bikin TikTok dulu di depan lo. Gimana gitu lo menghibur gue dulu bentar. Kalau saya tanya Asik enak rapper. ke depannya Mas Ridwan nggak punya jawaban, terus ibaratnya kalau ini Tumbuh besar itu masih Itu kan rencana dia, hidup itu sudah ditulis oleh Allah. Tapi belum dicatat oleh malaikat. Lo kesini ditabrak orang, nyusruk ke selokan. Kan sudah ditulis lo bakal nyusruk kan. iya. Tapi lo bilang, woi sialan lo ya. Lo langsung dicontreng, tintanya merah, simbolnya api, tempatnya neraka. Nggak boleh kita masih ada mati gitu. Lo artinya bahwa kan sudah ditulis, tapi belum dicatat respon lo tuh apa. Tapi kalau lo langsung, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah bukan anakku ya Allah, bacakan Al-Fatihah, lo langsung dicontreng, tintanya biru, simbolnya air, tempatnya kan surga. Nah kita pulang itu membawa catatan-catatan bro. Jadi istri lo nih cerewet, udah ditulis men, ngapain lo lagi ganti bini ya kan gitu. ya kan bisa memicu pertikaian rumah tangga gua. Iya, sekarang bini lo nggak mau cium tangan, diajak jamaah nggak mau, terus duit nggak aman, dikasih masakan nggak mau belanja, dikasih duit nggak buat belanja nggak mau belanja, sama ibu ribut, anak-anak terbengkalai, kerjanya main HP. Itu kan secara syariat kita harus pantas ceraiin tuh. Tapi secara hakikat, jangan-jangan dia adalah istri yang dititipkan oleh Allah agar kita lebih cepat menjadi kekasih Allah, menjadi kewaliannya dalam diri kita gitu di hadapan Allah. Jadi kita harus berterima kasih men sama bini yang begitu. Iya, yang mendidik ya. Iya. Maksudnya dalam artian itu hal itu terjadi bukan karena dia kemauan dia doang kan, maksudnya kita bercermin kita nih bener gak sih sebenarnya dari kitanya sendiri dulu gitu maksudnya. Ya satu hal itu koreksi, introspeksi. Tapi di lain hal kan pernikahan itu ketika kita menikah ya kan ada bentangan tuh dari spanduk dipegang sama malaikat, lo aja nggak baca di atas rumah lo. Coba. Tulisannya nih ya, selamat datang penderitaan. karena masalah itu. Iya, sebenarnya kalau ada pepatah sekarang mengatakan sebenarnya masalahnya tidak bakal muncul kalau kedua orang tidak saling menikah. Yes, yes, Laki dan perempuan ini sebenarnya mereka tidak akan punya masalah kalau mereka tidak menikah. Iya, jadi istri kita itu dari rahim yang beda, golang ya. Dididik sama bapaknya juga tidak searah dengan orang tua kita mendidik kita. Ya kan? Sekolahnya juga beda, ya kan? Yang dimakan dan pengalaman estetikanya juga berbeda. Terus satu dalam kebersamaan, aku rasa kita harus mengerti lah, dia bukan kembaran kita. Orang kembar yang tadi gue bilang gak sama gitu. Yang paling cocok dengan diri kita sendiri. Mari menikahi diri kita sendiri. Di Jepang udah ada tuh. Enggak, anak gue kembar dan lo kembar ya. Tahu nggak yang gue lihat dari anak kembar itu? Apa itu, Pak? Gue melihat Allah, bahwa Allah itu bisa menciptakan tidak tunggal, bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5. Jadi lo nggak usah takut. Anda ini misalkan ya teman-teman, mohon izin, yang selalu diperdebatkan tuh poligami kan. Iya. Ya. Nanti di surganya sama siapa gitu kan ya. Yang satu, kedua, ketiga, Allah tuh terlalu mudah menciptakan surga di lain tempat dengan orang yang berbeda terlalu gampang. Buktinya lu ada Pipit dan Puput. Itu kan betapa mudahnya Allah mencontohkan ada kembar di negara miskin Sri Lanka 13 dalam satu rahim, hidup semua. Karena kita ini picik gitu loh, mau ketemunya sama suami yang setia. Lah, lo gak pengen ketemu sama Allah? Kan jadi pertanyaan gitu loh. Iya. Ya kan, sekarang nih lu mau ketemu bini lagi yang di dunia apa? Pengen ketemu Allah, terserah Allah akan memberikan bini yang seperti apa gitu. Semuanya bakal mudah semua men. Iya. Gitu.
abadi. Makanya lu jangan sombong. Sekarang lu muda, gue tua. Besok Iya. lu sama kan gitu. Iya, benar. Iya, benar nih. Gue menang uban, lu menang bewok aja. Kita menang botak, Mas. Gua topiin. Nah, Mas juga. Kalau sekarang Mas Dong udah lebih pembawaannya kan sekarang lebih tenang gitu ibaratnya kan, udah lebih tidak meledak-meledak dulu mungkin ibaratnya. Masih banyaknya sih orang-orang di sekitar yang mencibir, itu mah di doang mah, gini doang nih. Ya seperti menjadi wali loh ibaratnya itu hal seperti itu masih sering terjadi nggak sih Mas? Sampai detik ini itu. Ya, aku pikir pun kalau aku dengar aku tetap menyintai dia lah. Aku tuh pingin menjadi orang-orang yang bisa ya, dihina dia balas dengan doa ya. Dipuji dia balas memuji, bahwa dia tidak pantas dipuji kecuali yang maha terpuji. Jadi gue tuh nggak pernah, teman-teman gue pasti denger ini, gue tuh tahu, mereka tuh tahu kalau gue tuh orang nggak pernah urusan dengan gitu-gitu ya, easy going aja, tidak ada masalah. Orang kalau ngomongin gue di belakang itu kan tandanya gue di depan. Iya, benar ya. Ngomongin di belakang, kita di depan. Logikanya ya. Iya. Logikanya. Nggak mungkin orang itu ngomong di depan. Iya, logikanya benar. Nah, berarti kan kita jauh lebih hebat. Ngapain kita ngomong sesuatu yang agak terlambat gitu ya. Iya. Yang paling penting ini, gue sayang sama lo, gue benci sama dia. Begitu lo sakit, gue bilang, gak apa-apa ya, sabar itu ujian. Nah begitu, karena gue sebel sama dia, azab lo. Yang penting kita jangan pernah membalas dengan sesuatu karena kita tidak suka, akhirnya yang keluar negatif. Sebelum peristiwa itu benar-benar memang kita jalani, bahwa kita merasakan kepedihan orang itu, ya lo bolehlah ngasih nasihat, ya kan gitu. Iya sih, gue belum, soalnya dari tadi tahap gue tuh belum sampai ke masjid doang sih, tahap pola pikir gue tuh masih, kayak gue masih nggak mungkin. kayak ada penolakan dalam hati, Ternyata ada penolakan dalam hati kayak Mas Dong. Ya kan tadi lu sempet aja sekilas tuh ngelatihnya gimana gitu ya. Aku rasa aku juga sedang belajar ya. Dari dari subuh ke lohor gue banyak istighfar. Sekarang nih dari lohor sampai ke asar gue banyak zikir. Setelah kita mengotori hidup kita bersihkan, baru kita menyebut namanya yang indah-indah. La ilaha illallah, Rahman Rahim, Malik Kudus, Salam Mu'min, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabir. Lalu dari asar kita sampai maghrib kita banyak bersolawat. Dia memberi syafaat, dia memberikan petunjuk. Rasulullah ini yang menyebabkan kita jadi hidup, mampu melewati yang gelap jadi terang. Lalu dari maghrib ke isya waktunya pendek, gue belajar surat Al-Ikhlas. Simple, lu bisa baca surat Al-Ikhlas. Coba lu baca. Nggak usah Mas, Mas Dong aja, tolong bacakan buat saya. Ya kan simple, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tunggal esa. Tempat kita bergantung, ya kan? Ya, dia tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dia tiada tara, tiada banding, tiada ukur. Nah, ini gue latih nih di surat Al-Ikhlas ini di waktu maghrib sampai isya. Itu artinya apa? Biar gue bisa lebih mengikhlaskan kejadian kehidupan ini. Dari isya sampai mau tidur gue lebih banyak bersyukur. Nah dengan begitu terpegang terus kan keilahiannya kan, ya. Nah insya Allah kita akan terjaga, semuanya akan dijaga. Secara Al-Ikhlas bukan secara bacaan ya berarti ya. Kalau aku tangkap sih Mas Ridwan lebih mengamalkan secara. Iya, dia tempat kita bergantung. Kalau masih bergantung dari subscriber, bergantung dari like, gue rasa lo bukan hambanya yang dimaksud. Sekarang lo bikin aja program podcast ini setulus-tulusnya. Gimana ya ceritanya ya? Kadang-kadang lo nggak perlu cari orang kayak gua. Lo cari coba ya, PR nih dari gua. Lo cari tukang mandiin mayat. Ya, lo wawancara, ya, dia kan nggak terkenal, tapi seberapa ratusnya nyawa itu yang pernah dia mandiin, ini menarik bro. Pasti, cuma kan saya kan lebih pingin seni rupa. Masih sama aja. Masih gambar Mas. Iya. Bisa gambar. Kalau bicara seni rupa kan ada rupa-rupa dari penampakan mayat misalkan ya. Nanti serem jadi kalau mandi pengalaman mistis. Bukan menggambar. Nah ini bahwa lo harus lebih tulus. Iya. Ketika gue berkata ini, yang lo lihat apakah Dik doang sedang berkata, apa Allah lagi wal asri.
Ya, menasehati lu dengan cara lu bertemu dengan Nick doang. Itu penting buat gua sih. Gila, orang tuh mati beda-beda, men. Ada yang mati nggak bisa ditutup, ya kan? Ada yang mulutnya nganga terus, ya kan? Belum aja, Mas. Kayak buku-buku. Gara-gara ini, jangan-jangan program lo yang udah 50-an itu deng naik gitu. Alhamdulillah. Kayaknya lo perlu begitu kan, butuh momen, men. Iya, mungkin. Butuh momen. Mungkin Ya. nanti gue coba. Cuma kalau sementara ini Jangan cuma lo lihat dari angle keindahan aja. Lo jangan memaksa seni rupa hanya berbatas dari rupa kanvas. Di situ juga ada kanvas, namanya apa tuh? Kain kafan, ya. Lo menggambar tuh di kain kafan. susah kalau ngomong sama ini sama apa namanya sama Itu sudah berakhir Mas. Bisa menggambar. Ini yang ditimbang Iya. amalan jadi kalau situ. Ya sekarang kalau bilang seni rupa kan lo melukis di tato juga di badan kulit. Berarti kan luas gitu loh. medianya ya. PR lo coba gue bikin tahu dik doang. Ini gue udah bikin nih. Gua Cari sesuatu. wawancara penggali kubur nih. Jangan terlalu idealis bro, maksud gua. Iya benar. Idealis tuh nggak ngenyangin. Perintahnya dari agama kalau lu puasa bukalah dengan yang manis-manis, bukan dengan yang idealis, men. Nggak ngenyangin tuh. Lu jangan munafik ya. Berdua, Put Ya, sip. dan Pit, berdua. Untuk apa lu buang-buang waktu? Kan ujung-ujungnya juga lu pingin nanti ada sponsor. Sudahlah, ini kerjaan dunia, lu kenapa jadi idealis? Kalau lu nambah, gue cinta nih sama Allah, maghrib gue jadi 4, nah itu jangan. Iya. Ya, itu lo saklekin aja. Tapi kalau untuk program dunia, gue jadi nasihatin lo nih nggak Gak apa-apa. Ya. apa-apa, lebih dulu mengalami. Nah, karena keikhlasan lo dapet piala. Lebih dulu mengalami. Lebih dulu malah. Iya, lo harus mengalir bahwa seni rupa itu makamnya. Sekarang gue bicara makam. Makam nabi-nabi ini gue pernah beberapa ya. Makam Rasulullah diantaranya. Apa nggak keren tuh seni rupanya tuh? Kaligrafinya. Iya. Tapi kenapa lo sekat dengan hanya seniman-seniman aja? Ingat ya, Rasul itu sesungguhnya seniman. Oke. Tapi dia tidak bisa dibilang seniman. Karena dia bukan hanya mempercantik kota Madinah, tapi dia mempercantik juga seluruh isi hati manusia. Paham nggak lo tuh? Dia ngomongnya udah Iya. Gue sampai bingung berkata-kata, men. Iya, sekarang kalau cuma ngomong seni rupa Iya. sebagai sebuah kemasan di dinding dipajang Iya. instalasi, lo selesai. Scrapboard cuma sedikit nambah-nambahnya. Ini ke arah filsuf. Susah ngomong soal filsafat ini. Cocoknya lu masuk sastra, Mas. Ininya ini Rumi. Jalaluddin Rumi. Rooming. Ya mungkin nanti Ya, Rumi kan seorang sufi. Siapa sih sufi itu, pertanyaannya kan gitu ya. Sufi itu adalah orang yang mampu melihat Oke. realitas kenyataan hidup atas nama cinta. Jadi apapun, lo ngobrolin apapun harus digeret semuanya pada sisi kecintaan. Karena itu porsinya agama mengajarkan itu. Kalau ada orang belajar agama, terus isinya kebencian mulu tuh apa kabar bro? Yang dibaca tuh apa gitu loh. Ini kalau gue inget potongan pembicaraan tentang cinta ini, lu kayak di filmnya Mama Cake yang Ari Dagen memerankan seorang Mama Cake. Film Mama Cake yang Ari Dagen memerankan orang gibah. Agama saya adalah cinta. Itu Oh. ini nih. Agama cinta pun tidak melenceng buat gua. Karena Allah tuh ya Wadud, nama dia yang ke-47 dalam Asmaul Husna. Dia yang Maha Pencinta. Ujungnya ya itu tadi, kau akan menyintai dengan Rahman dan Rahim, dengan nama-namanya yang indah gitu. Mungkin dia belum dapat hidayah aja, misalkan memeluk agama Islam. Bagi kita kepinginnya Islam, tapi bagi di luar ya biarkan dia, nanti akan Allah dapat hidayah sendiri. Men, kita nggak cuma dapat pelajaran seni rupa di sini, pelajaran hidup. Malah nggak ngomongin seni rupa ini. Iya. Mana seni rupanya? Nggak salah ya. Nggak cuma seni rupa doang, maksudnya pelajaran hidup. Gue kira tadi, wah gue bakal dijelasin. Ini gue bikinnya tahunnya segini nih, ternyata banyak kan Ya penting itu. mengupas. Wah penting banget. Layarnya dia sudah Tinggi. bukan di angka itu. Iya. Mungkin kalau dulu mungkin bisa lu jabarin kali Mas ya, karya gue segini nih, gue bikinnya teknisnya seperti ini seperti ini. Cuma kalau sekarang lebih ke arah
Jawabannya singkat tadi. Gini. Bagus tuh. Gue suka analogi lo tadi. Gue pernah ketemu dengan orang Islam melukis, dengan orang Hindu melukis. Ya. Orang Hindu justru menyontoh orang Islam, tapi dalam soal melukis, gue ketemu orang ini susah banget orang Hindu. Pertama karena gue datang sama mahasiswa Islam Yogyakarta, apa tuh ya? Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta itu apa ya? Itulah, berkerudung semua, masuk ke rumah agama Hindu kan. Wah, pintu tuh tertutup banget. Gue ingin bertanya, sampai gue akhirnya berzikir, Allah, andai aku kekasihmu, masa aku tidak boleh masuk ke rumah orang ini? Dia ini siapa? Kalau aku ini kekasihmu, masa aku tidak boleh masuk, kan gitu. Lama-lama dibuka kamarnya, dari ngobrolan di luar, masuk ke kamarnya ada kali 12 kali 12 ya. Bocah banget. Cuma ada satu lukisan. Oh ya? Nggak ada. Ini ciri-ciri pelukis laku ya. Nggak ada lukisan. Kan ada dijual semua. Iya, baru jadi baru setengah udah dikasih DP. Iya. Gue mikir, men, lukisannya 6 miliar. Satu lukisan 6 miliar, dikasih aja gue belum tentu mau. Kan gue harus cari hikmahnya nih. Gimana caranya? Ternyata dia selalu menyebut nama Tuhan saat melukis dalam setiap tarikan, seperti dia memindahkan cahaya ketuhanan di dalam lukisannya dia. Nah, kalau kita kan ngopi, ngerokok, setel dulu ya kan, koplo ya kan. Nilai ibadahnya di mana? Jadi sekali lagi buat gua, lu seni rupa tuh harusnya luas. Karena dia emang lu ngomong seni rupa, lu mau ngomong tentang ini ciptaan gua? Bukan. Ini adalah sesuatu yang gue ikhtiarkan melalui berkarya, menemukan ciptaan dia. Ciptaannya udah dia, cuma gua hanya menemukan melalui karya ikhtiar. Apa emang lo bisa bikin minyak? Tidak, manusia itu berikhtiar, mengebor tanah, ketemu minyak. Menemukan minyak. Jadi kalau bilang lo seni rupa larinya ke cinta, ke agama, ya elunya yang salah. Emang semuanya akan ke situ. Dik Doang sedang tidak mencipta lagu. Dia hanya ikhtiar melalui gitar, dia mengarang lagu, menemukan ciptaan Allah. Lalu ditulis karya Dik Doang, ciptaannya tetap Allah. Oke deh, bener deh. Berarti ya. Iya kan? Ya, Ya. kalau dipikir-pikir lagi di sana. Iya. Lagi ya. Benang merahnya ya Menuju Saholik. Di Bali dulu ada pelukis buntung tangannya. Namanya Iketut Nyoman Boki misalnya. Dia melukis, dia nggak sekolah, ya. Dia gambar kijang, ya. Ada ikan, ada manusia, ada gelombang, kayak di dalam laut. Dia nggak tahu tempatnya di mana ikan, di mana laut, di mana manusia, digabungin, keren tuh. Karena dia udah mampu menembus batasan dan tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Masih hidup nggak tuh ya? Karena gue lihat di TVRI dulu, sebelum ada stasiun TV swasta yang lain. Jangan dulu berarti. Banget. Ini Nyoman Ketut Boki, tolong kalau ada yang tahu kasih informasi ya di YouTube ini ya, asik. Nama YouTube-nya apa, bro? Asuka Urban. Jelas pokoknya seperti itu pokoknya. Einstein menemukan penemuannya beberapa di 999 percobaan, ketemu. Baru satu ketemu. Dianggap orang gila kan. Begitu dia menemukan, wah dianggap jenius, dimasukin ke sekolah, universitas. Nggak ada penemuan lagi men sampai dia mati gitu. Jadi lu mau ngomong apa? Yang membesarkan itu sekolah? Enggak juga. Jadi semuanya berpusat ke dia. Makanya lu kalau suruh dagang, suruh begini nih, podcast. Ini sendaguro bro, ini candaan. Jangan lu berpikir gara-gara ini lu nanti bisa hidup. Mati lo. Ini berhala kecil-kecilan men. Iya pasti. Udah lu iseng aja nih, iseng. Iseng, ya serius saya cuma di kantor mas. Iseng ngobrol gitu. Idealis saya di. Ya itu salah lu juga, ngapain kantor. Ini seriusnya di kantor aja. Kalau di sini cuma bercanda. Tapi lu serius nggak apa-apa sih. Gini, serius nggak apa-apa, tapi lu ikutin kata-kata gue ya. Oke. Orang serius, ikutin. Orang serius. Ciri-ciri Ciri-ciri. orang nggak kreatif. Orang kreatif. Jadi jangan serius dong. Ya udah biasa-biasa aja.
walaupun dalam bidang apapun. Iya, gue rasa kita sudah harus khusyuk di dalam ibadah. Ya, selesai ibadah kita hidup tuh bermain-main aja. Kalau gue justru terbalik nih Pak, 2:30 alhamdulillah karena Allah, gue dibangunkan, gue mandi. Oke. Ya, wudu dan tahajud bla bla bla. Selesai subuh, ya kita nggak tidur lagi, kita berkarya. Matahari terbit terang gitu sebagai fajar. Ya udah, gue main-main siangnya. Kayak lo gini kan gue main-main lah. Iya. Kerja gue tuh tadi malam, Ibadah. subuh. Iya. Ya setelah ibadah, subuh itu gue bekerja. Begitu matahari bersinar, itu waktunya main-main. Emang di Al-Quran ditulis waktu malam untuk kamu istirahat, siang bertebaran di muka bumi ini. Tapi kan itu bagi yang umum-umum. Kalau nanti bagi yang udah mau naik kelas, lu mulai berubah itu. Polanya harus berubah. Sebagai bukti lo cinta kepada Allah, lo kasih nilai lebih. Bangun kayak lo. Kan tahajud itu bukti nyata kalau lo menyintai Allah. Lo cinta sama Allah, tahajud gak mau bangun. Tapi begitu waktu kerja, ketemu Tuhan, namanya klien. Wah, kayaknya kita tuh kalau bisa minyak wangi parfum yang terbaik ya. Iya. Jadi bagi dunia lo nih, lo di mana kerjanya? Ya, Advertising. gitu. Ya, klien tuh kan ibarat Tuhan. Kan? Iya. Ngaku nggak lo? Ngaku. Iya. Ngaku. Nggak mungkin pada nggak ngaku. Iya. Gimana klien dijamunya luar biasa. Udahlah, nih hitam putihnya tentang dunia agensi, carilah yang paling jago. Pasti ujung-ujungnya begitu. Iya, benar-benar. Tapi gimana Mas ya? Gimana ya? Dunia Gimana Mas ya sebenarnya? Nggak apa-apa, kan umur lu masih 35. 35 masih. Ya, insya Allah mati lu 60. Astagfirullahaladzim. Ya, lu kayak udah bisa nebak umur lu aja. Makanya begitu lu dapat hidayah melalui apapun itu, cerita-cerita kita hari ini, ya ada pemikiran yang lain lah yang terlahir. Ya. Jangan kaku, men. Nah, Emang ihdinas sirat itu jalan yang lurus? Kan bukan. Dia bukan juga menurut gua berkelok-kelok begini, bukan juga. Tapi ihdinas sirat dipakai kata sirat, itu jalan besar yang dibuat oleh yang maha besar. Kalau jalan tol ini sehari 7 juta mobil. Ya, bergantian. Ini kanan kiri, men, bisa 7 juta di kanan, 7 juta di kiri bareng-bareng. Jadi kalau lo kan jalan ihdinas sirat berkelok-kelok, iya masih dalam jalannya dia juga gitu loh. Lo berkelok-keloknya masih di pusaran dia juga. Terlalu luas, men. Lo ambil jalan sini, jadinya begini, jalan sini begini, jalan sini begini, jalan sini begini. Masih dalam naungan dia juga. Cuma begitu kita kurang imannya, akhlaknya, amalannya, jalan ibarat jembatan, rambut dibelah 7 itu loh. Dan bingungnya kita jalan sendiri-sendiri, bro, sesuai dengan amalan kita. Lain cerita kalau di sana ada guru lo atau ayah lo yang menjemput. Dia anakku, izinkan 1 anak saja. Dia kembar, enggak, jangan paket. Orang tua langsung puput, pipit, ya kan? Jangan 1 aja udah main orang dalam ini. Ya kalau mau sih lebih cepat, gue punya panitia surga dan neraka. Banyak jual kaosnya Mas. Yang udah gue tanyain dari tadi tuh udah dijawab semua sih sama Mas Iko. Lu pada pertanyaan apa lagi yang kira-kira lu pengen? Mie ayamnya gimana, Bu? Mesti masuk kita mah. Doi kesini, di gua nggak ada makanan. Gua harus mesenin dia makan. Tapi yang ada yang lewat sini yang dan gampang dan mau nganter cuma mie ayam kampung. Makanya gue jamu dia agar lebih kampungan. Ngomong banget sih. Ini ada kalau gue bilang Little Ubud kan. Ya. Mesti ini nih. Opening tanggal berapa Mas? Tanggal 1 Maret kalian datang ke sini, ada tempat di mana tempat ini adalah miniaturnya surga kecil lah ya. Ada kali, ada rel kereta, ada jalan tol, ada mall, ada jalan setapak menuju stadion, ada stasiun kota, terus stasiun kereta, terus ada lembah ya, ada kampus, ada ruko, ini lengkap banget, ada hutan bambu. Ini aku rasa ini tempat terbaik yang ada di Bintaro ya, sekitar Ciputat Bintaro ya. One stop stopping. Kampus ada, mallnya juga dekat. Siap. Dari mall kalau bosen bisa langsung mampir ke rumah gua. Rumah double M ya. Rumah gua. Ada makanan di sini, makanan yang murah meriah lah nanti.
Belum sekarang. Tapi ntar bukan cuma sekedar untuk tempat makan juga kan mas, doang kan mas ya. Tapi Yes. di bawah kalau saya lihat kan ada kayak beberapa kanvas bakal ada untuk sharing-sharing. Iya, aku sisa pingin gitu. ada Kamis melukis. Oh, ada lalu program-program yang lain. juga ada kursus-kursus, tapi aku nggak tahu ya. Sekali lagi, Allah, ini aku niatkan karena Engkau lillahi ta'ala saja. Amin. Semoga terlaksana rencana-rencana dari Masjid Doang Oke, ini. hal yang baik pasti akan. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan menjadi doa bagi kita semua ya. Tapi kalau dari saya kayaknya sudah cukup mas, karena agak banyak sih PR-PR yang tadi disampaikan. Sampai rumah nanti bengong nih mas. Bener nggak ya gitu? Bisa nggak ya gitu ibaratnya? Sampai rumah langsung gundul. Gue suka kalau ada orang bertato tapi sholatnya berjamaah, gue suka banget. Gak apa-apa ditato, tuh udah terlanjur ditato, yang penting hatinya nggak ditato. Ya kan? Amin. Gitu. Karena mengingat tato lebih mahal daripada bikin tato. Udah biarin aja. Kayak lu mau tanya apa lagi udah? Kayak cukup untuk dari gue juga udah cukup kayaknya. Thank you banget Mas Niko. Oke, Oh thank you, jangan lah thank you. alkohol. Homer. Kalau diminum. Thank you dari saya, terima kasih. Sehat selalu Sehat Mas. selalu. Sama-sama, salam buat nyokap bokap ya. Amin ya. Kalian adalah amazing. Oke. Karena salah satu Ush, yang mantap, men. menghibur kita dari waktu kecil kan. Iya. Waktu kita SMP dengan sepatu Converse nah itu. Iya. Kadang ada warna kuning, kadang ada warna merah. Iya, siap. Betul. Sekarang ini bisa akhirnya yang cuma bisa kita bayangkan. Oh, Siap, yang cuma siap. lagunya itu cuma bisa aku dengerin waktu mau pulang kantor. Terus ini lagunya didoang dulu nih. Kita lihat langsung dan ternyata sedalam itu orangnya. Enggak, orang pasti banyak yang nggak tahu mas ibaratnya sosok lu seperti ini tuh ibaratnya banyak banget yang nggak tahu. Taunya lu cuma ya gitu dah. Senyum. Lo ngapain kesini? Ya pengen tahu nih sih ternyata dalam. Oh, mau cari cekakak cekik atau mau nggak tahu juga? Ya, ternyata- Karena pertanyaan lo cukup dalam menurut gua. Ya, ternyata dalam. Lo bukan podcast biasa ini bro. Bukan itu orang biasa. Ini setelah ini agak naik ya. Oh, iya. Begitu lo ambil yang masalah mandi pemakaman, ini baru cedang. Mungkin gue cari nih sosoknya Enggak, siapa. tapi jangan lo share dulu sebelum lo udah wawancarin orang itu. Oke. Nanti lo tahu sendiri orang cuma bisa niru doang. Iya. Gue nanti ke tanah kusir. Ya udah dia keluar tap tes. Sang, Gitu. cet meledak menghilang. Kameranya rusak. Kalau perlu jenazah di depan. Jangan. Itu nggak uji nyali itu mas. Oke, langsung dari rumah gua Rumah gua yang terletak di Jurang. Ada Jurang mana nih Mas Di ya? depan UPJ. Di depan UPJ. Buat teman-teman nanti bisa langsung mampir ke sini. tempatnya asik buat Oh, nongkrong, buat cari inspirasi juga enak. Belajar ilmu agama mantap juga di sini. Nasihat-nasihatnya juga Masuk ya, millennials. tidak terlalu mengkotak-kotakan. Enak Enak diajak ngobrol. dan masih bisa diajak ngobrol masalah musik tentunya. Siap. Langsung dari Asut Tuban. Salam Jimek. Dilatih mikrofon.